Suami pamit ke acara kantor tapi malah ketahuan selingkuh dengan sahabatku sendiri di hotel mewah. Langsung kuhampiri dan kupermalukan mereka di depan umum. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, aroma kopi Arabica yang baru digiling berpadu dengan gurihnya tumis udang mentega di dapur minimalis rumah kami. Cahaya matahari musim kemarau menyelinap lembut, menerangi setiap sudut ruang makan. Sebuah pemandangan yang selalu Anissa cintai, rutinitas pagi yang tenang sebelum hiruk-pikuk kota menelan suaminya, Randy. Anissa memandang pantulan dirinya di cermin dapur, tersenyum tipis. Usianya menginjak kepala 3. Tapi perawatan rutin dan kebahagiaan rumah tangga membuatnya tampak seperti baru lulus kuliah. Ia adalah tipe wanita yang pandai menyeimbangkan peran. Seorang ibu yang telaten bagi putri kecil mereka, Clara, dan seorang istri yang suportif. Di balik senyumnya yang hangat, Anissa adalah seorang desainer interior lepas yang ambisius, memiliki mata jeli terhadap detail, dan hatinya adalah perpustakaan penuh kenangan tentang masa-masa indah pernikahannya. Ia selalu percaya, Randy adalah belahan jiwa yang dikirimkan surga. Di ruang tengah, Randy tampak gagah dalam balutan setelan jas abu-abu gelap. Randy, suamiku, adalah seorang CEO muda di perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun. Tubuhnya tegap, rambutnya selalu tertata rapi, dan senyumnya adalah janji akan masa depan yang cerah. Ia adalah pria yang sangat berorientasi pada keluarga, selalu memastikan Anissa dan Clara merasa dicintai. Anissa mendekat, membawa dasi sutra biru dongker bermotif garis halus yang paling Randy sukai. Jangan sampai telat, sayang. Hari ini presentasi besar, kan? Anissa melingkarkan dasi itu di leher Randy, jemarinya yang lembut bergerak cekatan merapikan simpulnya. Randy meraih tangan Anissa, mengecup punggung tangannya lama. Aku tidak akan pernah terlambat untuk hal penting. Dan kau dan Clara adalah hal paling penting. Tatapan Randy saat ini, entah mengapa, terasa seperti cermin yang sedikit retak, masih memantulkan cinta, tapi ada gurat bayangan tak terdefinisikan. Sarapanku hari ini spesial. Ya? Ada tumis udang kesukaanku, ujar Randy, mencoba mengembalikan suasana riang. Tentu saja. Aku bangun lebih awal. Aku tahu energi besarmu untuk presentasi ini butuh mood booster terbaik. Semangat, ya. Semoga bisnis kita semakin maju dan deal besar itu segera kau dapatkan. Balas Anissa, memberikan pelukan singkat sebelum ia kembali ke meja makan. Mereka sarapan bersama dengan obrolan ringan tentang rencana akhir pekan dan tingkah lucu Clara di sekolah. Namun, di tengah semua kehangatan itu, Anissa merasakan sesuatu yang berbeda dari Randy. Ia lebih sering melihat ke handphone daripada ke mata Anissa. Gerakan Randy saat makan pun terkesan terburu-buru, seolah ingin segera menghabiskan waktu di rumah. Aku akan kembali larut malam, mungkin setelah tengah malam. Presentasi ini dilanjutkan dengan makan malam bisnis dan gala dinner dengan investor. Jangan tunggu aku, tidurlah lebih dulu, kata Randy, sambil menyambar tas kerjanya. Tidak masalah, aku akan menunggu. Aku sudah terbiasa dengan jam kerjamu, Randy. Anissa tersenyum, meskipun ada sedikit rasa kecewa yang menusuk. Dulu, Randy tidak pernah rela melewatkan kesempatan untuk menceritakan semua detail pekerjaannya kepada Anissa. Sekarang, semua terkesan rapat dan tertutup. Randy mengenakan jasnya, bahunya yang lebar dan kokoh tampak sempurna. Ia mendekat, mengecup kening Anissa. Jaga diri, sayang. Aku mencintaimu. Kecupan itu terasa seperti kecupan perpisahan yang terburu-buru. Saat pintu utama tertutup, dan suara mesin mobil Randy perlahan menghilang di ujung jalan, Anissa berdiri sendirian di tengah ruangan yang tiba-tiba terasa luas dan dingin. Hatinya seperti lilin yang sedikit demi sedikit meleleh, dihantui pertanyaan yang tak berani ia utarakan. Apakah ini hanya rasa cemas ibu rumah tangga? Atau memang ada yang berubah? Sore harinya, saat Anissa baru menyelesaikan sketsa desain interior untuk proyek klien terbarunya, bel rumah berbunyi. Di balik pintu kaca buram, terlihat siluet ramping seorang wanita. Anissa membuka pintu.
Maya, serunya, terkejut namun senang. Maya adalah sahabat karib Anissa sejak mereka masih mengenakan seragam putih biru SMP. Persahabatan mereka sudah seperti akar pohon beringin yang menjulang, saling menopang dan tak terpisahkan. Maya bekerja sebagai marketing specialist di sebuah agensi periklanan besar. Ia adalah sosok yang cerdas, blak-blakan, dan selalu tahu cara membuat Anissa tertawa. Secara fisik, Maya memiliki postur tinggi, kulit sawo matang yang eksotis, dan rambut emas tembaga yang ikal, selalu menjadi ciri khasnya yang mudah dikenali. Bagaimana kabarmu, Sa? Sudah lama aku tidak mampir. Ya ampun. Sejak proyek di Bali itu selesai, aku seperti kehilangan diriku, sapa Maya, langsung memeluk Anissa erat. Pelukan Maya kali ini terasa aneh, terlalu kencang dan sedikit gemetar, seperti sedang memeluk untuk terakhir kali. Anissa merasakan ada ketegangan yang tersembunyi di balik bahu Maya. Aku baik, Mei. Hanya sedikit sibuk dengan desain baru. Bagaimana denganmu? Kau terlihat sedikit lelah. Anissa mengamati wajah Maya yang tampak sembab. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Maya melepaskan pelukan, memaksakan senyum yang tidak mencapai matanya. Hanya kurang tidur. Biasalah, klien cerewet. Mau tahu? Baru saja aku berhasil membatalkan rencana kencan buta yang diatur ibuku. Aku lelah dengan dating apps, Sa. Maya tertawa, tawa yang terdengar terlalu nyaring, seolah menutupi suara hati yang lain. Mereka duduk di sofa ruang tamu. Anissa menuangkan teh chamomile hangat. Kau kesini naik taksi online? Kenapa tidak bilang biar Randy menjemputmu? Wajah Maya langsung berubah. Matanya yang indah terlihat panik sesaat, namun cepat-cepat ia menguasainya. Ah, Randy kan sibuk sekali malam ini. Acara kantornya pasti besar. Aku melihatnya di Instastory salah satu kolega Randy. Lagi pula, aku harus ke tempat lain setelah dari sini. Oh ya, benar. Randy bilang dia akan pulang sangat larut, sahut Anissa, sedikit meredakan kecemasannya karena Maya terlihat aware dengan kesibukan Randy. Anissa memutuskan untuk membicarakan hal lain. Ngomong-ngomong, kau jadi mengambil tawaran pindah ke Singapura itu? Maya menggeleng pelan, wajahnya kembali muram. Belum tahu, Sa. Terlalu banyak hal yang harus aku pikirkan di sini. Maya terdiam sejenak, menatap Anissa dengan sorot mata yang penuh penyesalan dan kasih sayang yang tulus. Sorot mata yang membuat Anissa merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin kau tahu, Sa. Apapun yang terjadi, aku selalu di pihakmu. Aku akan melakukan apapun agar kau bahagia, meskipun itu berarti aku harus mengambil risiko yang sangat besar. Ujar Maya, suaranya pelan dan berat, hampir seperti janji yang diucapkan di atas sumpah. Anissa terkekeh, mencoba mencairkan suasana. Kau bicara apa, sih? Tiba-tiba serius sekali. Kau tahu aku akan selalu baik-baik saja selama Randy dan Clara ada. Dan selama kau masih mau jadi cheerleaderku. Maya hanya tersenyum samar. Ya, Randy. Dia pria yang baik. Sayangilah dia lebih dari apapun, Sa. Kau tidak pernah tahu apa yang sedang ia hadapi di luar sana. Percakapan menjadi lebih ringan setelah itu. Maya bercerita tentang drama kantornya, dan Anissa menceritakan desain terbarunya. Ketika sudah menjelang maghrib, Maya berpamitan. Aku harus pergi, Sa. Ada urusan mendadak. Jaga dirimu, ya. Maya memeluk Anissa sekali lagi. Kali ini, Anissa bisa merasakan sesuatu yang hangat dan basah menetes di bahunya. Apakah Maya menangis? Kau baik-baik saja, Mei. Aku baik-baik saja, Sa. Sungguh. Sampai jumpa lagi. Maya melepaskan pelukannya, buru-buru menyeka matanya, dan segera menghilang di balik pintu. Malam semakin larut. Jarum jam menunjukkan pukul 22.30. Anissa sudah membaringkan Clara di kamar tidurnya, tetapi ia sendiri tidak bisa tidur. Ucapan Maya yang penuh makna dan sikap Randy yang menyimpan jarak pagi ini terus berputar di kepalanya. Anissa berjalan ke walk-in closet, mengambil jas Randy yang ia kenakan pagi tadi dan menggantungnya dengan rapi. Saat tangannya merogoh saku luar jas itu, ia merasakan lipatan kertas yang tebal. Ia menariknya keluar. Itu adalah tiket masuk gala dinner di Hotel Imperial,
Hotel termewah di pusat kota. Tiket itu untuk 2 orang. Jantung Anissa mulai berdetak tidak normal. Acara kantor, seharusnya ini tiket untuk dia dan klien bisnisnya. Namun, ada hal lain yang membuat Anissa terhenti. Ia ingat, beberapa minggu lalu Randy bilang sedang perjalanan dinas keluar kota saat Anissa mengajaknya menonton film drama yang sedang populer. Rasa ingin tahu yang menyiksa membuat Anissa merogoh saku dalam jas Randy. Di sana, ia menemukan secari kertas kecil yang terlipat rapi, bekas tiket bioskop ganda dengan logo bioskop premier, tertanggal hari Randy bilang sedang perjalanan dinas. Tiket itu untuk film yang Randy bilang tidak menarik dan kekanak-kanakan. 2 tiket, 2 kebohongan yang seolah paku yang ditancapkan perlahan ke hati Anissa. Ia duduk di tepi ranjang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin tiket bioskop itu ia berikan kepada supirnya? Atau kepada asistennya? Naluri istri, yang seringkali lebih tajam daripada mata elang, berbisik keras di telinganya. Ini bukan tentang tiket, ini tentang rahasia. Anissa berjalan menuju mobil Randy yang terparkir di garasi. Ia membuka pintu penumpang depan, menghirup aroma mobil yang terasa asing, bukan lagi aroma parfum Randy yang biasa. Ia mengamati kursi penumpang yang sedikit berantakan. Tangannya bergerak tanpa sadar, mengusap sandaran kepala. Di antara serat-serat halus kain jok, Anissa melihatnya, satu helai rambut yang tersangkut. Rambut itu panjang, lurus, dan berwarna emas tembaga yang memantulkan cahaya samar lampu garasi. Dunia Anissa seolah berhenti berputar. Udara di sekitarnya menipis. Matanya melebar, dan napasnya tertahan di tenggorokan. Rambut emas tembaga. Rambut itu persis sama dengan warna rambut yang baru saja ia lihat sore tadi, di kepala sahabat karibnya, Maya. Kini, kepingan puzzle yang menyakitkan itu mulai tersusun. Perubahan sikap Randy, kepanikan di mata Maya, pelukan perpisahan yang aneh, hingga tetesan air mata yang hangat di bahunya. Semuanya menjeritkan satu kata, pengkhianatan. Anissa mengepalkan rambut itu dalam genggamannya. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak mengeluarkan air mata. Air mata terasa terlalu murah untuk rasa sakit yang begitu mahal ini. Yang ia rasakan adalah kemarahan yang dingin dan menusuk, kemarahan yang membuat tekadnya mengeras seperti batu. Randy bilang ia sedang di gala dinner dengan investor. Tapi kini, Anissa tahu Randy berada di sana bersama wanita lain, dan wanita itu adalah Maya. Mereka mungkin tidak sedang makan malam, melainkan di salah satu kamar mewah hotel itu, merayakan cinta terlarang mereka. Anissa kembali ke kamar, tangannya meraih handphone Randy yang tergeletak di nakas. Ia ingat, dulu Randy pernah menginstal aplikasi pelacak di laptop lama mereka sebagai langkah jaga-jaga. Ia menyalakan laptop itu, jemarinya lincah memasukkan kata sandi yang tidak pernah Randy ganti, Anissa Forever. Layar laptop menyala. Titik GPS yang dihubungkan dengan handphone Randy berkedip-kedip. Lokasinya, Hotel Imperial. Anissa menatap jam. Pukul 23. Belum terlambat. Kebohongan mereka harus diakhiri malam ini juga, di tempat yang paling memalukan bagi mereka. Tekad Anissa kini setajam ujung belati. Ia akan mendatangi mereka. Ia akan membongkar sandiwara murahan ini. Tidak ada lagi istri penurut yang mudah percaya. Yang ada hanya Anissa, wanita yang terluka dan siap membalas dendam dengan cara yang paling mencengangkan. Ia harus memastikan mereka berdua merasakan harga dari pengkhianatan. Ia meraih kunci mobil, mengenakan mantel terhangatnya, dan tanpa menoleh sedikit pun ke kamar putrinya, Anissa meninggalkan rumah. Malam itu, ia tidak pergi untuk bernegosiasi. Ia pergi untuk perang. Dan medan perangnya adalah lobi Hotel Imperial yang mewah. Semua ini adalah perkenalan lembut sebelum badai yang tak terduga. Perjalanan menuju Hotel Imperial terasa seperti menembus dinding es. Anissa mengemudi dengan kecepatan yang tidak biasa, pandangannya lurus ke depan, namun pikirannya dipenuhi kilasan kenangan. Senyum Randy, tawa renyah Maya, dan kini, helai rambut emas tembaga yang ia genggam di saku mantelnya. Kebenaran adalah pedang bermata dua yang ia cari, dan ia tahu, malam ini ia akan teriris olehnya. Saat Anissa tiba di jalan protokol yang ramai, gedung pencakar langit Hotel Imperial menjulang gagah, permukaannya memantulkan cahaya lampu kota yang gemerlap.
Sebuah ironi yang menyakitkan. Tempat yang menjadi saksi bisu janji pernikahan mereka kini menjadi arena pertarungan untuk membedah sebuah pengkhianatan. Anissa memarkir mobilnya beberapa blok dari hotel, memilih untuk berjalan kaki agar ia punya waktu menenangkan badai dalam dadanya. Ia melangkah ke lobi, aura amarah dan tekadnya tertutup rapi oleh mantel tebalnya. Lobi itu megah, dengan lampu kristal raksasa yang menggantung seperti bintang jatuh yang membeku. Di meja resepsionis yang dilapisi marmer berkilauan, Anissa memaksakan senyum yang terasa seperti topeng. "Selamat malam. Saya ingin memastikan, apakah suami saya, Bapak Randy Wiratama, sudah check out?" Suaranya terdengar stabil, mengejutkan dirinya sendiri. Resepsionis muda itu memeriksa komputer dengan tenang. "Mohon tunggu sebentar, Nyonya." Ia menunduk selama beberapa detik, lalu mendongak dengan senyum profesional. "Bapak Randy Wiratama, beliau belum check out, Nyonya. Beliau masih menempati kamar suite di lantai 25. Jantung Anissa serasa terjungkal ke dasar jurang. "Kamar suite?" ulang Anissa, mencoba terdengar santai. "Randy bilang ia di gala dinner dan makan malam bisnis. Kamar suite hanya disewa jika menginap." "Menginap bersama siapa? Randy?" "Ya, Nyonya. Untuk 2 orang. Apakah Anda ingin saya menghubungkannya?" tawar resepsionis. "Oh, tidak perlu. Saya hanya ingin memberinya kejutan." "Terima kasih atas bantuannya," ujar Anissa cepat. Ia berbalik, melangkah menjauh dari meja resepsionis. Perasaannya berkecamuk hebat antara ingin berteriak dan ingin lari sejauh-jauhnya. Anissa menyelinap ke sudut lounge yang sepi, tempat ia bisa mengamati lift utama tanpa menarik perhatian. Ia tidak ingin langsung menyerang kamar 25. Ia ingin Randy dan Maya tertangkap basah, di tempat yang paling memalukan, di depan umum. Pukul 23.45. Anissa duduk di sana, menyesap teh tanpa rasa. Matanya seperti radar yang memindai setiap orang yang keluar dari lift. 15 menit lagi, ia berpikir, jika mereka benar-benar menghadiri gala dinner, mereka pasti sudah selesai dan akan segera pulang, atau kembali ke kamar. Tiba-tiba, mata Anissa terpaku pada lift utama di sebelah kiri. Pintu stainless steel itu terbuka perlahan, dan dari sana, sosok Randy muncul. Anissa bisa mendengar degup jantungnya sendiri memukul-mukul rusuknya. Randy tampak santai, dasinya sedikit longgar, wajahnya tersenyum puas. Di sebelahnya, berjalan Maya. Anissa harus menggigit bibir dalamnya kuat-kuat agar tidak langsung menjerit. Maya mengenakan gaun koktail berwarna perak. Rambut emas tembaganya ditata mewah, dan ia melingkarkan lengannya dengan manja di pinggang Randy. Pemandangan itu adalah api yang melalap habis sisa-sisa kepercayaannya. Mereka berjalan menuju area lobi dengan langkah santai, tampak seperti sepasang kekasih yang baru saja menikmati malam yang indah. Randy membisikkan sesuatu ke telinga Maya, dan Maya tertawa renyah. Tawa yang sama persis saat ia tertawa di rumah Anissa sore tadi, tapi kini tawa itu terasa beracun. Ini adalah momennya. Anissa berdiri, tubuhnya terasa ringan namun kakinya kokoh. Ia melangkah keluar dari bayangan, menuju tengah lobi, memposisikan dirinya tepat di jalur Randy dan Maya. "Randy, Maya." Suara Anissa memecah keheningan lobi yang elegan. Suara yang tadinya lembut kini bergaung tajam seperti kaca pecah. Randy dan Maya langsung mematung, seperti patung marmer yang tiba-tiba dihidupkan. Wajah Randy yang tadinya penuh senyum seketika pucat pasi, matanya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Maya, di sisi lain, langsung menarik tangannya dari pinggang Randy, matanya membesar, dan ia terlihat sangat bersalah. Anissa berjalan mendekat, langkahnya berirama dan penuh kemarahan yang dingin. "Kalian berdua terlihat sangat serasi. Apakah gala dinner ini memerlukan sesi dressing code yang begitu intim?" Randy tergagap, mencoba mencari kata-kata. "Anissa, apa yang kau lakukan di sini?" Aku sedang ada urusan bisnis." "Maya hanya membantuku." "Membantu? Membantu suami orang tidur di kamar suite hotel mewah?" Anissa menyahut cepat, suaranya naik 1 oktav, berhasil menarik perhatian para tamu di sekitar mereka. Beberapa tamu berhenti melangkah, ponsel mulai dikeluarkan. "Ini tidak seperti yang kau pikirkan,"
Sa. Demi Tuhan, dengarkan dulu penjelasanku. Maya maju selangkah, air mata mulai menggenang di matanya yang indah. Anissa tertawa sinis, tawa yang lebih terdengar seperti ratapan pilu. 30 tahun, Maya. 30 tahun aku menganggapmu saudaraku. Kau tahu semua rahasiaku. Kau tahu betapa aku mencintai Randy. Dan kau menusukku dari belakang dengan belati emas tembaga milikmu. Anissa merogoh saku, melemparkan helai rambut itu tepat ke wajah Maya. Aku menemukan ini di mobil suamiku, Maya. Dan Randy, kau bilang kau perjalanan dinas, tapi kau menonton bioskop dengan wanita ini. Dan hari ini kau pamit ke acara kantor, tapi kau berakhir di kamar suite hotel ini bersama sahabatku. Anissa menunjuk Randy, air mata akhirnya jatuh, namun bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pengkhianatan yang membakar. Lihatlah dirimu, Randy. Pria terhormat, CEO sukses, ternyata hanya bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Kau menghancurkan janji suci kita di tempat yang sama saat kita merayakannya tahun lalu. Randy mencoba meraih tangan Anissa, matanya memohon. Tolong, Anissa. Jangan begini. Aku bisa jelaskan. Ada alasan penting di balik semua ini. Anissa mendorong tangan Randy dengan kuat. Alasan penting apa? Ingin membelikanku oleh-oleh dari hasil uang haram kalian? Kau pikir aku sebodoh itu, Randy? Atau kau pikir aku akan percaya sandiwara murahan ini? Kerumunan sudah terbentuk. Bisikan, jepretan kamera, dan rekaman video mulai mendominasi lobi. Anissa melihat beberapa orang merekam mereka dengan antusias. Ini yang ia inginkan. Aib ini harus diketahui publik. Anissa mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ia tidak menampar Randy, melainkan menampar Maya dengan suara keras. Pelak. Ini untuk 30 tahun persahabatan yang kau sia-siakan. Anissa kemudian memutar tubuhnya dan menampar Randy di pipi sebelahnya. Pelak. Dan ini, Randy, untuk setiap janji pernikahan yang kau injak-injak. Maya menangis terisak. Ia tidak membalas, hanya memegang pipinya dan terus meminta maaf. Maafkan aku, Sa. Aku tidak bermaksud. Aku harus melakukannya. Harus? Kau harus merusak rumah tanggaku. Jawab aku, Maya. Apa yang kalian rencanakan? Apakah kalian akan mengumumkan pernikahan kalian di sini setelah aku menceraikanmu, Randy? Tuntut Anissa, suaranya bergetar hebat. Randy memandang Anissa, tatapannya bukan lagi tatapan seorang pengecut yang ketahuan, melainkan tatapan putus asa yang bercampur ketakutan mendalam. Ia tidak takut pada kemarahan Anissa, ia takut pada sesuatu yang lain. Anissa, aku mohon, ikut aku. Kita bicara di kamar. Jangan begini. Ini berbahaya, bisik Randy, mencoba menarik Anissa keluar dari kerumunan. Berbahaya? Bahaya apa yang lebih besar daripada penghancuran hatiku? Anissa berteriak, kembali mendorong Randy. Saat Anissa mendorong Randy untuk kedua kalinya, Randy tidak membalas. Ia hanya mencengkeram dadanya. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah kebiruan. Matanya terbelalak, bukan karena emosi, melainkan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Tubuhnya tiba-tiba limbung dan jatuh berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Ia mulai kejang-kejang hebat, tubuhnya menggeliat tidak beraturan. Kejangnya aneh. Bukan seperti kejang karena amarah atau stres, melainkan kejang medis yang akut. Randy masih berusaha menggapai tangan Anissa. Matanya memandang Anissa dengan tatapan yang terakhir kali Anissa lihat saat Randy harus dioperasi usus buntu beberapa tahun lalu. Tatapan ketakutan akan kematian. Lobi yang tadinya gaduh dengan cemoohan, kini sunyi mencekam. Orang-orang mulai panik. Randy. Anissa tersentak. Amarahnya seketika lenyap, digantikan oleh rasa panik yang menusuk. Maya, yang tadinya terisak di sudut, langsung berlari ke arah Randy. Tanpa peduli pada gaun mahalnya, ia langsung berlutut di samping Randy. Tangannya cekatan merogoh saku jas Randy yang terbuka. Ia mengeluarkan sebotol kecil obat berwarna oranye dengan label rumah sakit yang tidak familiar. Panggil ambulans. Cepat. Dia harus minum ini. Cepat. Randy. Tahan, teriak Maya. Suaranya nyaring dan tegas,
Bukan lagi suara seorang pelakor yang ketahuan, melainkan suara seseorang yang sedang menghadapi situasi gawat darurat yang sudah ia antisipasi. Ia memaksa Randy menelan pil kecil itu, sambil memeluk kepala Randy agar tidak terbentur lantai. Ya Tuhan, Maya, ada apa dengan Randy? Obat apa itu? Anissa berteriak panik. Nanti kujelaskan. Sekarang tolong bantu aku menenangkannya. Cepat panggil bantuan. Maya balas berteriak. Air matanya kini mengalir deras. Air mata ketakutan yang tulus. Randy, setelah beberapa detik meneguk obat itu, kejangnya perlahan mereda. Namun, ia tidak sadarkan diri. Di tengah kekacauan itu, Anissa melihat Randy menjatuhkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah dompet kulit hitam. Saat ambulans tiba dan para medis membawa Randy yang tidak sadarkan diri, Anissa berdiri membeku, memegang dompet Randy yang ia pungut di lantai lobi, sementara Maya ikut naik ke ambulans, memeluk Randy dengan erat, bukan pelukan cinta, melainkan pelukan pelindung. Anissa mengikuti ambulans dengan mobilnya. Dalam kekacauan yang menghancurkan hatinya, ia kini harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih gelap daripada sekadar perselingkuhan. Peristiwa kejang Randy dan reaksi Maya telah mengubah seluruh skenarionya. Dari drama perselingkuhan menjadi misteri yang mengancam nyawa. Ada apa sebenarnya di balik semua ini, Randy? Apa yang kau dan Maya sembunyikan? Bisik Anissa, sambil menatap dompet kulit hitam di tangannya, siap membuka rahasia yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tahu, ini hanyalah permulaan. Ambulans telah melesat, membelah malam. Anissa mengemudi di belakangnya, tetapi fokusnya kini bukan lagi pada kecepatan, melainkan pada dompet hitam Randy yang tergeletak di kursi penumpang. Dompet itu terasa panas di tangannya, memegang kunci untuk membuka kotak Pandora yang selama ini tersimpan rapat. Ia meminggirkan mobil sejenak, di bawah rembulan yang tampak muram dan sendu, seolah ikut merasakan kepedihan hatinya. Anissa menarik napas dalam, membuka dompet itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Uang tunai, kartu kredit, dan kartu identitas biasa Randy tersimpan rapi, tetapi ada satu bagian tersembunyi. Di balik lipatan tempat penyimpanan foto, Anissa menemukan kartu identitas palsu. Foto itu adalah Randy, tapi namanya tertera, Aditya Perdana. Alamatnya juga berbeda, tercatat di sebuah apartemen yang Anissa sama sekali tidak tahu. Wajah Anissa menegang. Kartu identitas palsu? Untuk apa? Randy tidak pernah terlibat dengan hal-hal ilegal. Ia terus menggeledah. Di saku dompet yang biasanya kosong, ada 2 lembar kertas yang terlipat rapi. Yang pertama adalah surat perjanjian sewa apartemen atas nama Aditya Perdana, bertanggal 6 bulan lalu. Randy sudah menyembunyikan ini selama setengah tahun. Lembar kedua, yang paling mencengangkan, adalah surat keterangan berobat. Anissa membalik kertas itu, tangannya langsung membeku. Kertas berkop rumah sakit lain, yang Randy sama sekali tidak pernah sebutkan, yang sangat jauh dari kediaman mereka. Di bagian diagnosa tertera, kardiomiopati hipertrofi lanjut, severe hypertrophic cardiomyopathy. Anissa harus membaca 2 kali. Penyakit jantung langka dan parah. Tidak mungkin, bisiknya, suaranya terdahsyat. Randy selalu terlihat sehat. Ia rutin berolahraga, ia menjaga makan. Setiap kali Anissa bertanya tentang kesehatannya, Randy selalu meyakinkannya, "Aku sekuat baja, sayang. Hanya butuh kau dan Clara di sisiku." Lalu, semua kepingan puzzle berdarah itu mulai menyatu. Kenapa Randy kejang di lobi? Kenapa ia menyembunyikan riwayat kesehatannya? Dan yang paling mengganjal, kenapa Maya tahu persis di mana obatnya? Anissa menyalakan mesin mobilnya kembali, menancap gas menuju rumah sakit. Ia harus mendapatkan jawaban, bukan dari Randy yang masih tak sadarkan diri, melainkan dari Maya. Rumah sakit itu sepi dan dingin, jauh dari kemewahan Hotel Imperial. Anissa mendapati Maya duduk sendirian di kursi tunggu IGD, wajahnya sembab dan rambutnya acak-acakan. Saat melihat Anissa, Maya langsung berdiri. Matanya yang merah menunjukkan bahwa ia sudah menangis lama. Anissa mendekat, melemparkan dompet Randy ke pangkuan Maya. "Jelaskan ini, Maya. Sekarang juga." Tanpa kebohongan sedikit pun. Maya menunduk, menggenggam dompet Randy erat-erat.
Ia tampak seperti burung yang sayapnya patah, tidak berdaya. "Randy di mana?" tanya Anissa. Suaranya kini dingin, tidak lagi dipenuhi amarah, tapi oleh rasa takut yang luar biasa. Dia sudah stabil. "Dokter sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut," jawab Maya pelan. "Jangan alihkan pembicaraan. Jelaskan identitas palsu ini. Jelaskan surat sakit ini. Kenapa Randy menggunakan nama Aditya Perdana untuk berobat di rumah sakit asing? Dan apa hubunganmu dengan semua ini, Maya?" Anissa menuntut. Maya mengangkat wajahnya, menatap Anissa dengan tatapan penuh kepedihan yang tulus, bukan kepedihan seorang yang bersalah karena perselingkuhan. "Aku minta maaf, Sa. Aku tahu aku pantas mendapatkan tamparanmu tadi. Tapi percayalah, ini tidak ada hubungannya dengan pengkhianatan dalam konteks yang kau pikirkan," ujar Maya, suaranya bergetar. "Lalu apa, Maya? Kau dan suamiku membuat proyek rahasia untuk mencari dana pengobatan penyakit langka yang disembunyikan? Sandiwara murahan macam apa ini?" Anissa meremas mantelnya. Maya menarik napas dalam, seolah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Dengarkan aku, Sa. 6 bulan lalu, Randy menerima diagnosa ini. Kondisinya kritis, dan operasi transplantasi jantung adalah satu-satunya harapan. Biayanya, kau tahu sendiri, sangat mahal. Kenapa dia tidak memberitahuku?" seru Anissa, hatinya sakit membayangkan Randy menanggung beban sebesar ini sendirian. "Karena ia tidak mau kau khawatir. Ia tidak mau kau menghabiskan masa tuamu merawatnya, melihatnya sakit-sakitan. Kau adalah cahaya hidupnya, Sa. Ia ingin kau mengingatnya sebagai pria yang kuat, bukan sebagai pasien yang lemah," jelas Maya. Air matanya kembali menetes. "Itu egois, Maya. Itu namanya egois." "Memang. Tapi itu keputusannya. Ia memilih menggunakan nama Aditya Perdana di sini agar riwayat kesehatannya tidak terlacak oleh sistem asuransi dan kantornya. Ia tidak ingin kabar sakitnya bocor, khawatir akan memengaruhi nilai saham perusahaan dan merugikan karyawannya." Maya menoleh ke arah ruang perawatan Randy, tatapannya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. "Dan kau membantunya menjalankan sandiwara ini? Sandiwara pengkhianatan agar aku membencinya?" Anissa menatap Maya, tidak percaya. Maya mengangguk pelan. Awalnya, Randy hanya ingin mengumpulkan uangnya diam-diam. Tapi, 3 bulan terakhir, kondisinya memburuk drastis. Ia panik, Sa. Ia tahu waktunya sempit. Dia bilang, jika operasinya gagal, atau jika ia meninggal, ia ingin kau membencinya. Membencinya? Ya, ia ingin kau marah, bukan sedih. Ia ingin kau memiliki alasan kuat untuk move on tanpa penyesalan. Randy tahu, jika kau mencintainya sepenuh hati dan dia meninggal, kau akan hancur selamanya. Tapi jika ia mati sebagai pria yang berkhianat, kau akan lebih mudah bangkit. Kebencian itu akan menjadi perisaimu, bisik Maya, suaranya parau. Aku tidak mengerti. Jadi, malam ini, di hotel itu. Anissa tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Malam ini, kami tidak selingkuh, Sa. Aku bersumpah. Kami bertemu di kamar suite karena Randy harus menandatangani dokumen penjualan rahasia sebagian besar sahamnya untuk menutupi kekurangan dana operasi. Gala dinner itu adalah cover up. Aku membantunya untuk bertemu dengan pembeli saham tanpa terdeteksi oleh jajaran direksi lain. Jelas Maya, matanya memancarkan kejujuran yang menohok. Kami sengaja terlihat mesra di lobi. Itu adalah umpan agar ada orang yang melihat. Dan jika suatu saat kau tahu, kau akan langsung yakin bahwa kami benar-benar selingkuh, dan kau bisa segera membencinya. Maya menelan ludah. Aku bahkan mengirim pesan dari nomor asing ke handphone Randy dan segera menghapusnya. Seperti yang Randy instruksikan. Itu adalah jembatan menuju kecurigaanmu. Dan tiket bioskop itu. Tiket bioskop itu adalah saat Randy baru saja menjalani prosedur tes yang sangat menyakitkan di rumah sakit ini, dan dia terlalu lemah untuk pulang sendirian. Dia memintaku menemaninya sebentar, hanya untuk mengalihkan pikirannya. Kami tidak benar-benar menonton film. Kami hanya duduk di dalam studio yang gelap. Setelah itu, dia menginap di apartemen sewaan atas nama Aditya Perdana,
Agar kau tidak melihatnya sakit, jawab Maya. Air matanya membanjiri pipinya. Anissa merasakan lututnya lemas. Ia tidak merasakan amarah lagi. Yang ada hanya gelombang penyesalan yang membuncah, rasa sakit yang lebih dalam dari semua amarahnya. Ia ingat tamparannya, ia ingat kata-kata kasarnya di depan umum. Aku mempermalukan suamiku dan sahabatku di depan ratusan orang, hanya karena aku terlalu cepat menyimpulkan. Mereka tidak selingkuh, mereka berkorban. Lalu, kenapa kau tidak jelaskan saja padaku sejak awal, Maya? Kenapa kau mau menanggung aib ini? Anissa bertanya, suaranya nyaris hilang. Randy mengancamku. Sa, kata Maya, menatap Anissa lurus-lurus. Dia bilang, jika aku membocorkan rahasia ini sebelum ia siap, ia akan menganggapku bukan lagi sahabatmu. Dia ingin ini menjadi rahasianya sendiri. Aku tidak bisa mengkhianati Randy, karena aku tahu ini demi kebaikanmu. Aku lebih memilih dibenci olehmu sebentar, daripada melihat kau hancur selamanya tanpa Randy. Maya terisak. Aku minta maaf, Sa. Aku sangat mencintaimu, dan aku harus menjadi wanita jahat demi menjaga hatimu. Ya Tuhan, Maya. Anissa bergerak, tidak lagi untuk menyerang, tetapi untuk memeluk Maya. Pelukan itu erat, penuh penyesalan, dan rasa syukur yang terlambat. Aku yang minta maaf, May. Aku menamparmu di depan umum. Aku menjatuhkan harga dirimu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu seberapa besar pengorbanan yang sudah kalian lakukan. Anissa berbisik, memeluk sahabatnya yang kini ikut terisak di bahunya. Di tengah pelukan itu, pintu ruangan Randy terbuka, dan seorang dokter keluar. Anissa dan Maya segera melepaskan pelukan mereka. Mata mereka langsung tertuju pada dokter. Istri Bapak Randy Wiratama? Tanya dokter tersebut, tatapannya serius. Ya, saya. Bagaimana kondisi suami saya, dokter? Tanya Anissa cepat. Kejangnya mereda setelah obat diberikan. Namun, kondisi jantungnya memburuk dengan cepat. Kami harus segera melakukan tindakan. Kami menemukan riwayat medis yang tidak sinkron dengan nama asli beliau. Kami tahu ia menderita kardiomiopati hipertrofi lanjut yang agresif. Dokter itu menghela napas. Kita harus bersiap. Jika dalam waktu dekat tidak ditemukan donor yang cocok, kita hanya punya waktu yang sangat terbatas. Mendengar vonis yang dingin dan lugas itu, dunia Anissa yang baru saja tersusun kembali oleh pengakuan Maya, kembali hancur berkeping-keping. Sandiwara perselingkuhan itu ternyata adalah tabir sutra yang menutupi kenyataan yang jauh lebih brutal. Suaminya sedang dalam perlombaan melawan waktu. Apa yang harus saya lakukan, dokter? Tanya Anissa, tangannya menggenggam tangan Maya, bersiap menghadapi perjuangan hidup yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia tidak lagi marah pada Randy atau Maya, tetapi pada takdir yang begitu kejam. Kebenciannya telah hilang, digantikan oleh cinta dan tekad untuk berjuang. Kata-kata dokter tadi, kita hanya punya waktu yang sangat terbatas, menghantam Anissa seperti ombak badai yang menerjang perahu kecil. Ia terhuyung mundur, namun Maya sigap menopangnya. Kebencian yang baru saja sirna kini digantikan oleh rasa bersalah yang menusuk dan ketakutan yang dingin. Dokter, pasti ada yang bisa kita lakukan, kan? Randy kuat. Dia tidak boleh. Suara Anissa tercekat. Dokter itu menatap Anissa dengan tatapan penuh simpati. Kami akan melakukan yang terbaik, Nyonya. Tapi kondisi Pak Randy kritis. Kita butuh mukjizat, atau lebih realistisnya, donor jantung yang cocok segera. Anissa hanya bisa mengangguk, lidahnya terasa keluh. Setelah dokter pergi, keheningan di ruang tunggu itu terasa begitu berat, seolah dipenuhi oleh jutaan kata penyesalan yang tak terucapkan. Anissa melepaskan pelukan Maya, namun ia menggenggam tangan sahabatnya itu erat-erat. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapi ini, May. Aku baru saja menamparnya, mempermalukannya di depan banyak orang. Aku menuduhnya bajingan. Dan semua ini karena ia mencoba melindungiku. Air mata Anissa akhirnya mengalir deras, membasahi pipinya. Maya memeluk Anissa lagi. Kali ini sebagai dermaga yang kokoh tempat Anissa bisa menumpahkan segala bebannya. Randy tidak akan menyalahkanmu, Sa. Dia tahu kau hanya korban dari sandiwaranya. Dia merencanakannya agar kau marah.
Dia berhasil. Tapi, Mei, aku bahkan menamparmu. Aku menghancurkan reputasimu di sana. Kau adalah orang yang paling berjasa menutupi ini semua, dan aku membalasnya dengan aib. Bagaimana kau bisa memaafkanku? Anissa terisak di bahu Maya. Maya mengusap punggung Anissa dengan lembut. Aku sudah memaafkanmu, Sa. Sejak awal. Itu bukan salahmu. Aku tahu itu menyakitkan, dan aku rela menanggung tamparan itu. Aku janji, tidak ada yang perlu dimaafkan. Fokus kita sekarang hanya Randy. Kita harus jadi tim, seperti dulu, tapi untuk urusan yang jauh lebih serius. Anissa menarik diri, mengusap air matanya. Tim. Ya, tim. Maya, kita harus bergerak cepat. Kau sudah tahu lebih banyak daripada aku. Ceritakan semuanya. Mulai dari mana Randy mendapatkan ide gila ini? Maya menarik napas panjang. Baik. Semua dimulai 6 bulan lalu. Randy awalnya sering mengeluh sakit di dada, tapi dia selalu bilang hanya asam lambung. Sampai suatu malam, dia pingsan di kantor. Asistennya yang membawanya ke rumah sakit yang berbeda ini. Saat itulah dokter memvonisnya. Aku tahu, karena asistennya adalah sepupuku. Kenapa kau tidak memberitahuku sepupumu yang membantunya? Randy mengunci mulutku. Dia mengancam akan memecat sepupuku jika aku bicara. Dia sangat keras kepala. Dia membuat perjanjian rahasia denganku. Aku membantunya bertemu dengan dokter, mengurus administrasi dengan nama palsu, dan menjadi rekan bisnis saat dia harus menjual aset tanpa sepengetahuanmu atau dewan direksi. Dan hotel itu? Anissa bertanya, suaranya kembali tegang. Malam ini, Randy benar-benar terdesak. Nilai sahamnya turun, dan ia butuh uang tunai secepatnya untuk mendaftar di program transplantasi jantung internasional. Orang yang membeli sahamnya adalah klien dari agensiku. Randy tahu klien itu adalah orang yang gila gosip dan suka privasi. Itulah kenapa Randy memutuskan untuk bertemu di kamar suite hotel mewah dan sengaja terlihat mesra denganku, membuat ilusi perselingkuhan yang sempurna, agar tidak ada yang curiga dengan transaksi keuangan besar yang ia lakukan. Ia ingin semua orang mengira ia sedang menghamburkan uang karena mabuk asmara, bukan karena sekarat. Anissa menggelengkan kepala, terperangah oleh detail pengorbanan Randy dan Maya. Dia benar-benar merencanakan ini seperti mastermind jahat, demi kebaikanku. Dan aku. Anissa menahan isaknya. Kita tidak punya waktu untuk penyesalan, Sa. Sekarang, kau harus melakukan apa yang tidak bisa ia lakukan. Berjuang untuk hidupnya, kata Maya, matanya memancarkan tekad. Apa yang harus kita lakukan? Anissa menatap Maya, menyerahkan kepemimpinan sepenuhnya. Pertama, kita harus jelaskan ini pada dokter. Kita konfirmasi bahwa dia adalah Randy Wiratama yang sebenarnya, agar mereka bisa memasukkan datanya ke dalam daftar tunggu donor resmi. Identitas palsu ini harus segera dihapus. Anissa mengeluarkan kartu identitas palsu dan surat keterangan sakit dari dompet. Aku akan bicara dengan dokter. Dan kau, tolong hubungi keluarga Randy. Setidaknya ibunya harus tahu. Tunggu, Sa. Ibunya? Ya. Aku tahu Randy ingin menyembunyikannya, tapi ini menyangkut hidup dan mati. Kita tidak bisa menanggung beban ini sendiri. Kita butuh dukungan moral dan, sejujurnya, dukungan finansial, kata Anissa jujur. Maya mengangguk. Baik, aku akan hubungi Tante Rina, Ibu Randy. Tapi kita harus sangat berhati-hati dengan kata-kata kita, agar beliau tidak panik dan mengira Randy sudah tiada. Anissa mendatangi ruang dokter dengan langkah yang lebih pasti. Ia menjelaskan seluruh sandiwara identitas palsu itu, menunjukkan dokumen asli Randy, dan memohon agar suaminya dimasukkan ke dalam daftar tunggu prioritas. Dokter, dia melakukan ini karena ia mencintai keluarganya. Dia ingin melindungi kami. Sekarang saya mohon, tolong lindungi dia. Masukkan dia ke dalam daftar tunggu internasional. Kami akan mencari donor kemanapun biayanya, pinta Anissa. Dokter itu mendengarkan dengan sabar, mencatat semua detailnya. Nyonya, saya mengerti. Kami akan segera memperbarui database medisnya. Tapi saya harus jujur, daftar tunggu ini bisa sangat panjang.
Dan waktu kita. Dokter itu menghela napas. Namun, kami akan berusaha semaksimal mungkin, termasuk mencoba mencari program pengobatan eksperimental yang mungkin cocok. Anissa meninggalkan ruangan dokter dengan hati yang sedikit lebih ringan. Setidaknya, Randy kini terdaftar dengan nama aslinya, dan proses pencarian donor telah dimulai. Saat ia kembali ke ruang tunggu, Maya sedang menutup panggilan telepon. Wajahnya terlihat lega, tetapi matanya masih basah. Ibu Randy sudah tahu. Beliau sangat syok, tapi untungnya beliau sangat kuat. Beliau akan terbang ke sini besok pagi. Beliau bilang, kita harus menggunakan seluruh aset keluarga untuk menyelamatkan Randy, lapor Maya. Terima kasih, May. Kau benar-benar sudah melakukan lebih dari yang bisa kubayangkan, bisik Anissa, rasa terima kasihnya mengalir seperti sungai yang deras. Ada satu hal lagi. Saat aku bicara dengan Tante Rina tadi, beliau bercerita, Randy ternyata sudah menyiapkan surat wasiat darurat. Hanya untuk jaga-jaga, katanya. Surat itu ada di laci brankas di kantornya. Randy menulisnya sebelum ia bertemu denganku untuk sandiwara pengkhianatan ini. Anissa terkejut. Surat wasiat? Dia benar-benar sudah siap untuk pergi. Dia sudah menyerah. Itu yang paling membuatku sedih. Dia sudah menerima takdirnya, dan dia hanya memikirkan bagaimana caranya membuatmu tidak terlalu sakit saat ia tiada. Kita harus buktikan padanya bahwa ia salah. Bahwa kita akan bertarung sampai akhir, kata Maya, suaranya meninggi, memompa semangat Anissa. Ya, kita akan bertarung, sahut Anissa, semangatnya kembali menyala, membuang jauh-jauh rasa penyesalan yang membakar. Mereka duduk berdua di kursi tunggu, kelelahan fisik dan emosional memeluk mereka. Anissa menatap Maya, menyadari betapa kuatnya ikatan persahabatan mereka. Pengkhianatan itu adalah fiksi, sementara pengorbanan dan cinta sejati adalah realita. May, Randy adalah suamiku, tapi kau adalah pahlawan yang tidak terlihat dalam cerita ini. Aku janji, aku akan memastikan semua pengorbananmu tidak sia-sia, ucap Anissa tulus. Maya tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak Anissa lihat. Kita adalah satu tim, selamanya. Pagi mulai menyingsing. Cahaya fajar menyelinap di jendela rumah sakit. Anissa berdiri, bersiap memasuki ruang perawatan intensif Randy. Aku akan masuk. Aku ingin bicara dengannya, meskipun dia tidak bisa mendengarku, kata Anissa. Aku akan menunggu di sini. Aku akan menghubungi beberapa rekan bisnis Randy untuk mulai mencari informasi tentang kemungkinan donor yang lebih cepat, jawab Maya. Anissa mengangguk, melangkah ke ruang perawatan Randy. Pintu kaca buram itu adalah gerbang menuju pertarungan hidup. Ia harus menghadapi Randy yang terbaring lemah, wajahnya pucat, dipenuhi selang dan kabel. Ia harus mengatakan apa yang seharusnya ia katakan sejak dulu, bukan kata-kata tuduhan dan kebencian. Ia duduk di samping ranjang Randy, menggenggam tangan suaminya yang dingin. Sayang, aku tahu semuanya. Aku tahu kau sakit. Aku tahu kenapa kau berbohong. Aku tahu kenapa kau membuat sandiwara mengerikan itu. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku terlalu cepat percaya pada mataku, padahal aku seharusnya percaya pada hatiku. Air mata Anissa menetes di tangan Randy. Tapi Randy, kau tidak boleh menyerah. Kebencian yang kau tanam sudah mati. Sekarang yang ada hanya cinta. Kau harus bangun. Kau harus sembuh. Kita akan berjuang bersama. Kita akan mencari donor itu. Aku dan Maya, kita ada di sini, bersamamu. Jangan pergi, sayang. Kita harus menua bersama. Anissa mencium kening Randy. Tekadnya kini sekuat baja. Perjuangan baru saja dimulai, dan ia tidak akan membiarkan suaminya pergi. Ia akan menggunakan semua yang ia miliki, semua kekuatannya, untuk memenangkan pertarungan melawan takdir yang kejam ini. Pagi itu, udara rumah sakit terasa sedikit lebih hangat dengan kedatangan Ibu Rina, ibunda Randy. Ibu Rina adalah seorang wanita parubaya yang elegan, dengan tatapan mata yang tegas namun penuh kasih. Ia adalah seorang pebisnis ulung di masa mudanya, dan Anissa tahu, di balik duka yang menyelimuti, Ibu Rina akan menjadi tiang penopang yang mereka butuhkan.
Anissa dan Maya menyambutnya di lobi. Pelukan Ibu Rina begitu erat, pelukan yang syarat duka cita namun juga kekuatan. Anissa, sayang, bagaimana Randy? Suara Ibu Rina terdengar tercekat. Keadaannya stabil, Bu. Tapi dokter bilang kita harus segera menemukan donor, jawab Anissa, berusaha menahan air mata di depan mertuanya. Ibu Rina memandang Maya, tatapannya lembut, sama sekali tanpa celaan. Maya, terima kasih, Nak. Terima kasih sudah melindungi putraku dan menantuku. Randy cerita banyak tentang rencana bodohnya itu. Kalian berdua sungguh luar biasa. Maya menunduk, merasa lega karena Ibu Rina telah mengerti seluruh sandiwara ini. Saya hanya menjalankan permintaan Randy, Tante. Demi Anissa. Sekarang, ceritakan padaku dengan detail. Apa rencana kalian, dan apa yang bisa Ibu lakukan? Ibu Rina menarik napas, wajahnya seketika berubah menjadi wajah seorang komandan yang siap memimpin strategi perang. Mereka duduk di kafetaria rumah sakit yang sepi. Anissa mengeluarkan semua dokumen, laporan medis, kartu identitas palsu, dan surat keterangan berobat. Randy sudah didaftarkan di daftar tunggu, Bu. Tapi kita harus bergerak lebih cepat. Maya sudah mencoba menghubungi rekan bisnis Randy untuk mencari tahu jalur-jalur transplantasi internasional. Jelas Anissa. Bagus. Jangan hanya mengandalkan daftar tunggu. Kita harus menggunakan semua koneksi kita. Ibu akan segera menghubungi kolega ibu di Singapura dan Amerika. Kita akan cari klinik terbaik, program percepatan donor, apapun itu. Masalah biaya bukanlah halangan. Kalian berdua fokuslah pada strategi pencarian donor. Ibu akan mengurus sisi finansial dan logistiknya. Putus Ibu Rina, nadanya tidak menerima bantahan. Ibu Rina kemudian beralih ke masalah yang tak kalah pelik. Gosip perselingkuhan yang sudah menyebar luas. Anissa, Ibu tahu kau sudah sangat menderita. Tapi sekarang, Randy butuh reputasi yang bersih agar proses administrasinya tidak terhambat. Insiden di hotel itu sudah menjadi badai di media sosial. Kita harus meredamnya, kata Ibu Rina. Aku sudah mematikan semua notifikasi media sosial, Bu. Aku tidak tahan melihat cemoohan itu, lirih Anissa. Kita tidak bisa menghindar, Nak. Kita harus menghadapinya dengan kebenaran yang membalikkan keadaan. Ini adalah waktunya kita menggunakan perselingkuhan itu sebagai senjata. Maya, apakah ada video atau foto yang tersebar luas? Tanya Ibu Rina tajam. Ya, Tante. Bahkan sudah jadi trending topik tadi pagi. Judulnya mengerikan. CEO tampan dan sahabat istri berakhir memalukan di lobi hotel, jawab Maya. Ibu Rina menghela napas panjang. Baik, Anissa, kita akan membuat klarifikasi publik. Bukan klarifikasi yang menyangkal, tapi klarifikasi yang jujur, yang akan membuat hati publik tersentuh dan mengubah cemoohan menjadi dukungan. Anissa terkejut. Klarifikasi? Tapi kalau aku bilang Randy sakit, itu melanggar keinginan Randy, Bu. Dia ingin aku membencinya agar ia tidak membuatku khawatir. Sekarang bukan lagi soal keinginannya, Nak. Ini soal hidupnya. Kalau kita menyembunyikannya, dan terjadi apa-apa, orang akan tetap mengingatnya sebagai pria yang selingkuh, dan kau sebagai istri yang bodoh. Kita ubah narasi itu. Kita tunjukkan bahwa Randy adalah suami yang rela berkorban, dan kau adalah istri yang kuat. Ibu Rina menatap mata Anissa, sorotnya penuh makna. Maya mengangguk setuju. Tante benar, Sa. Kita harus melawan api dengan api, tapi api kita adalah api pengorbanan. Kita adakan konferensi pers sederhana di rumah sakit. Aku akan tampil bersamamu. Apa yang akan kita katakan? Tanya Anissa, tangannya dingin. Kita akan mengatakan yang sebenarnya, tapi dengan narasi yang kuat. Kita katakan bahwa Randy didiagnosa penyakit kritis dan menyembunyikannya. Dan, perselingkuhan, itu adalah sandiwara yang ia buat bersama Maya agar kau membencinya dan bisa hidup bahagia tanpanya, jelas Ibu Rina. Kita tunjukkan pada publik betapa besar cintanya padamu, sampai ia rela menjadi penjahat di matamu sendiri. Anissa membayangkan bagaimana publik akan bereaksi. Amarahnya yang meledak di lobi akan dilihat sebagai reaksi alami seorang istri yang dikhianati,
dan kejang Randy akan menjadi bukti tak terbantahkan. Cerita mereka akan menjadi tragedi romansa alih-alih skandal murahan. Baiklah, aku setuju, kata Anissa, kini dengan kepala tegak. Ia tidak lagi takut pada pandangan publik. Ia hanya takut kehilangan Randy. Sore itu, di salah satu ruang pertemuan rumah sakit, Anissa dan Maya menggelar konferensi pers dadakan. Hanya beberapa wartawan dan media online yang hadir, tertarik oleh skandal pagi tadi. Ibu Rina berdiri di belakang Anissa, memberikan dukungan tanpa terlihat dominan. Anissa tampil tenang, mengenakan pakaian sederhana. Ia memulai dengan mata berkaca-kaca. Selamat sore. Saya berdiri di sini bukan untuk menyangkal apa yang sudah terjadi di lobi Hotel Imperial tadi malam. Saya mengakui, saya marah. Saya menuduh suami saya, Randy Wiratama, dan sahabat saya, Maya, telah berselingkuh. Saya bahkan mempermalukan mereka di depan umum, ujar Anissa, suaranya pelan namun terdengar jelas. Namun, yang saya saksikan tadi malam adalah sebuah sandiwara yang dirancang dari cinta dan keputusasaan. Suami saya, Randy, telah didiagnosis menderita penyakit jantung langka dan parah 6 bulan lalu. Ia menyembunyikannya dari saya dan keluarganya. Anissa mengambil jeda, menatap Maya yang berdiri di sampingnya, menguatkan dirinya. Randy tidak ingin saya bersedih. Ia tidak ingin saya menghabiskan sisa hidup saya merawatnya dan menderita jika ia tiada. Oleh karena itu, ia memilih jalan yang paling menyakitkan, berpura-pura menjadi pria jahat. Ia ingin saya membencinya. Ia ingin saya move on dengan cepat. Maya kemudian mengambil mikrofon. Saya, Maya, adalah sahabat yang Randy percaya untuk menjalankan sandiwara ini. Kami berpura-pura mesra di lobi, dan melakukan segala cara agar Anissa percaya kami berselingkuh. Malam itu, kami tidak sedang menjalin cinta terlarang. Kami sedang menandatangani dokumen penting untuk menjual aset Randy demi mendapatkan dana darurat operasi transplantasi jantung. Maya kemudian menceritakan detail helai rambut emas tembaga dan tiket bioskop yang ia tinggalkan atas permintaan Randy, sebagai umpan sempurna bagi kecurigaan Anissa. Anissa kembali mengambil alih. Ketika saya melampiaskan amarah saya tadi malam, Randy mengalami kejang. Kejang itu adalah reaksi tubuhnya terhadap penyakitnya yang memburuk. Kami memohon doa dan dukungan dari Anda semua. Randy saat ini sedang kritis dan membutuhkan donor jantung secepatnya. Anissa mengakhiri pernyataannya dengan kalimat yang menyentuh. Kepada suami saya, Randy, jika kau bisa mendengar ini, aku mencintaimu. Kebencian yang kau inginkan telah mati, digantikan oleh cinta yang lebih kuat. Kau tidak sendirian. Kami akan berjuang untukmu. Konferensi pers itu berakhir dengan keheningan, diikuti oleh riuh rendah wartawan yang berebut membuat liputan. Tak ada lagi cemoohan. Yang ada hanya rasa haru dan simpati. Kisah mereka telah berhasil membalikkan narasi dari aib menjadi pengorbanan cinta yang tragis. Keesokan harinya, pemberitaan media sosial berbalik 180 derajat. Tagar tentang perselingkuhan Randy digantikan oleh cinta yang berpura-pura jahat dan perjuangan Randy Anissa. Publik bersimpati, banyak yang mendoakan, bahkan beberapa menghubungi rumah sakit menawarkan bantuan. Anissa duduk di samping Randy, membaca berita-berita itu dengan air mata bahagia bercampur kesedihan. Lihat, sayang, kau berhasil membuat semua orang mencintai kita. Tapi bukan dengan cara yang kau inginkan, bisik Anissa, sambil menggenggam tangan Randy yang terpasang infus. Pintu terbuka. Ibu Rina masuk bersama Maya. Klarifikasi kalian sangat berhasil. Nak, dukungan publik sangat besar. Ibu baru saja ditelepon oleh seorang kolega dari perusahaan farmasi besar. Mereka menawarkan jalur kontak ke rumah sakit di Jerman yang memiliki program donor jantung yang sangat efisien. Lapor Ibu Rina, matanya bersinar penuh harap. Jerman? Itu bagus sekali, Bu, seru Anissa. Ya, tapi prosesnya rumit. Kita harus segera mengurus kepindahan Randy, begitu ia stabil. Aku dan Maya akan mengurus persyaratan medisnya, mengumpulkan semua data. Sementara Ibu akan mengurus visa darurat dan logistik penerbangan, kata Ibu Rina. Aku akan mengurus administrasi dan keuangan Randy, Tante. Aku akan jual cepat aset yang tersisa tanpa merusak harga pasar, tambah Maya. Sigap.
Melihat kekompakan tiga wanita ini, istri, sahabat, dan ibu, yang bekerja secepat kilat demi satu tujuan, Anissa merasakan kekuatan tak terbatas mengalir dalam dirinya. Mereka adalah tiga Srikandi yang bersatu untuk melawan takdir. Sandiwara perselingkuhan itu memang menyakitkan, tetapi di balik rasa sakit itu, lahir perjuangan yang murni dan cinta yang tak tergoyahkan. Kita akan membawanya pulang, Bu. Sehat dan utuh, janji Anissa, menatap wajah Randy yang tenang, seolah sedang tidur panjang, menunggu mukjizat yang sedang mereka kejar. 3 hari berlalu dalam pusaran waktu yang tergesa-gesa. Rumah sakit menjadi rumah kedua bagi Anissa, Maya, dan Ibu Rina. Setiap menit terasa seperti butiran pasir yang jatuh dari genggaman, berharga namun cepat habis. Berkat jaringan luas Ibu Rina dan kecepatan kerja Maya dalam mengurus dokumen aset, program transplantasi jantung di sebuah rumah sakit terkemuka di Hamburg, Jerman, berhasil diamankan. Randy harus diterbangkan secepatnya. Kondisinya stabil, namun para dokter sepakat bahwa menunggu donor di Indonesia terlalu berisiko. Anissa duduk di samping Randy, mengusap lembut kening suaminya yang masih damai dalam tidurnya. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma desinfektan dan harapan yang rapuh. Kita akan terbang ke Jerman, sayang. Kau akan mendapatkan jantung yang baru. Jantung yang kuat, yang akan berdetak untuk kita, untuk Clara. Jangan takut, ya, bisik Anissa, suaranya dipenuhi janji. Maya masuk membawa koper kecil berisi dokumen medis penting. Di belakangnya, Ibu Rina tampak menghubungi seseorang di telepon, berbicara dalam bahasa Jerman dengan lancar. Bagaimana, Mei? Semua dokumen sudah siap? Tanya Anissa. Sudah, Sa. Semua sudah ditandatangani dan diverifikasi. Pesawat medis akan tiba di runway khusus bandara 2 jam lagi. Kita harus segera membawanya ke sana, jawab Maya. Wajahnya tegang namun matanya memancarkan kesiapan. Kita berhasil, Bu. Kita berhasil memajukan prosesnya secepat ini, kata Anissa, menoleh pada Ibu Rina. Ibu Rina mengakhiri teleponnya. Semua lancar, Nak. Dokter spesialis yang akan mendampingi kita selama penerbangan sudah standby. Randy adalah kargo paling berharga yang harus kita jaga. Tiba-tiba, Ibu Rina menatap Anissa dengan tatapan penuh keraguan. Nak, Ibu ingin bertanya. Kau yakin Randy belum pernah memberimu petunjuk apapun tentang penyakitnya? Sebelum ini? Anissa terdiam sejenak. Ia mengingat kembali beberapa bulan terakhir. Sikap dingin Randy, pulang larut, dan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Hanya kebohongan-kebohongan kecil, Bu. Tentang rapat dan perjalanan dinas palsu. Semuanya ia lakukan untuk membuat sandiwara itu sempurna. Kecuali satu hal. Anissa merogoh saku hodiahnya. Aku ingat, sebelum insiden di hotel, aku menemukan ini di saku jas Randy yang belum dicuci. Anissa mengeluarkan selembar kertas kecil. Itu adalah sebuah resep dokter yang sudah usang, dari apotek yang tidak pernah mereka kunjungi. Resep itu ditulis tangan, bukan untuk obat jantung yang sekarang, tapi untuk obat penenang dosis rendah. Maya mengerutkan kening. Obat penenang? Kenapa Randy minum itu? Dia tidak pernah terlihat cemas. Ibu Rina mengambil resep itu, matanya yang tajam mengamati tanggalnya. Ini tanggal 3 bulan lalu. Jauh sebelum sandiwara perselingkuhan itu mulai gencar. Putraku, dia pasti sudah sangat menderita. Dia menggunakan obat penenang agar bisa tidur, agar kau tidak melihatnya gelisah dan terbangun tengah malam karena rasa sakitnya, bisik Ibu Rina, matanya berkaca-kaca. Anissa menahan napas. Kenyataan bahwa Randy harus mengonsumsi obat penenang hanya untuk mempertahankan topeng suaminya yang sempurna di depan Anissa, menghantamnya dengan telak. Rasa penyesalan itu kembali menusuk seperti duri es. Dia pasti takut, Bu. Dia memilih menderita sendirian, daripada membagi ketakutannya, lirih Anissa. Saatnya tiba. Proses pemindahan Randy ke pesawat medis dilakukan dengan pengawasan ketat. Anissa, Maya, dan Ibu Rina berdiri di sisi brankar Randy, tak henti-hentinya menggenggam tangannya. Di tengah kehebohan itu, saat perawat sedang memindahkan tas kecil yang berisi barang-barang pribadi Randy, sebuah amplop kecil berwarna krem jatuh dari tas itu. Amplop itu hanya bertuliskan,
Untuk Anissa. Anissa mengambilnya. Amplop itu tebal, terasa berisi beberapa lembar kertas. Ia menatap Ibu Rina dan Maya. Buka, Sa. Mungkin pesan terakhirnya sebelum ia kehilangan kesadaran, desak Maya. Tangan Anissa gemetar saat ia merobek amplop itu. Di dalamnya, bukan surat wasiat, melainkan 3 lembar kertas. Lembar pertama adalah sebuah surat yang ditulis tangan Randy dalam keadaan tergesa-gesa. Sayangku, Anissa, jika kau membaca ini, berarti sandiwara bodohku berhasil. Aku minta maaf. Jika aku harus pergi, aku ingin kau marah padaku, agar kau tidak sedih. Jual saja asetku dan hiduplah bebas. Cari pria yang lebih kuat dariku. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Jaga Clara. Jangan pernah berutang pada Maya. Katakan padanya untuk menjual aset ini untuk biaya pengobatan dan jangan pernah bilang padamu. Aku ingin pergi sebagai pria brengsek yang pantas kau benci. Selamat tinggal, cintaku. Air mata Anissa jatuh membasahi kertas itu. Dia benar-benar merelakan dirinya dibenci demi kebahagiaanku. Dia bahkan meminta Maya untuk tidak memberitahuku tentang penjualan asetnya. Isak Anissa. Lembar kedua adalah sertifikat asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan yang fantastis, atas nama Anissa dan Clara. Dokumen ini sudah diurus jauh sebelum ia jatuh sakit. Dia sudah menyiapkan semua yang terbaik untuk masa depanmu. Dia memang pria yang luar biasa, bisik Ibu Rina, memeluk Anissa. Lembar ketiga adalah yang paling mengejutkan. Itu adalah sebuah post-it berwarna kuning yang ditempelkan di atas selembar kertas kosong. Di sana, tertulis 3 baris tulisan tangan Randy dengan spidol hitam. Satu hal lagi. Aku tidak selingkuh, Sa. Aku tidak tidur dengan Maya. Tapi, aku ingin kau tahu, aku sudah menemukan donor jantung yang sempurna untukku, 6 bulan lalu. Aku menolaknya, karena dia adalah orang yang sangat penting bagimu. Anissa, Maya, dan Ibu Rina saling pandang. Raut wajah mereka berubah dari kesedihan menjadi kebingungan yang membingungkan. Donor jantung yang sempurna? Tapi dia menolaknya? Dan orang itu, penting untuk Anissa. Ulang Maya, mencerna kalimat itu. Apa maksudnya, Randy? Kenapa kau menolak donor itu? Siapa dia? Anissa menggoncang pelan tubuh Randy yang terbaring. Ibu Rina segera menenangkan Anissa. Tenang, nak. Kita fokuskan dia ke pesawat dulu. Kita akan mencari tahu ini setelah di Jerman. Ini bisa jadi informasi yang sangat krusial. Anissa melipat surat itu erat-erat, menyimpannya di dada. Plot twist baru ini memberinya dorongan kekuatan sekaligus misteri yang harus ia pecahkan. Randy tidak hanya menyembunyikan penyakit, tetapi juga menolak donor yang sempurna. Kenapa? Perjalanan ke bandara adalah sunyi yang mencekam. Di dalam ambulans khusus, Anissa duduk di samping Randy, memegang tangannya. Maya dan Ibu Rina mengikuti di mobil terpisah, mengurus segala koordinasi terakhir. Anissa menatap wajah Randy. Aku tidak tahu siapa, orang penting, itu, Randy. Tapi aku janji, jika kau menolaknya demi melindungiku, aku akan menuntutmu. Kau harus hidup. Kau harus menggunakan jantung yang sempurna itu. Tiba-tiba, di tengah kegelapan malam bandara, Anissa teringat akan sesuatu. Hanya ada satu orang yang sangat berarti bagi Anissa, selain Randy dan Clara, yang secara emosional sangat dekat. Maya. Tidak mungkin. Maya? Anissa menggelengkan kepalanya keras-keras. Maya adalah sahabatnya. Tapi, kenapa Randy menekankan bahwa ia tidak tidur dengan Maya? Lalu menulis tentang orang yang sangat penting bagi Anissa, yang merupakan donor sempurna? Saat Anissa memikirkan kemungkinan yang mengerikan itu, handphonenya berdering. Itu panggilan dari Maya. Halo, May. Suara Maya terdengar sangat aneh, bercampur antara air mata dan keputusasaan. Sa, Randy, aku harus mengatakan sesuatu yang tidak akan bisa kau terima. Ada apa, May? Randy stabil. Kita akan segera terbang. Katakan saja, desak Anissa. Aku tidak ikut, Sa. Ibu Rina akan menemanimu di pesawat. Dan aku tidak akan pernah bisa ikut, bisik Maya.
Aku sudah menyiapkan semua yang Randy butuhkan untuk operasinya. Dia akan baik-baik saja. Apa-apaan ini, Maya? Kita tim. Kau tidak bisa mundur sekarang. Kau harus ada di sana saat Randy sadar. Anissa mulai panik. Aku minta maaf, Sa. Aku yang harus menebus semua kebohongan ini, ujar Maya. Suaranya kini berubah menjadi suara perpisahan. Jaga dirimu dan Clara, Sa. Aku sudah menulis surat untukmu. Ada di dalam tas tanganmu. Bacalah setelah kalian lepas landas. Jangan buka sekarang. Fokuslah pada Randy. Maya, tunggu. Kau bicara apa? Apa maksudmu, menebus? Anissa berteriak. Terdengar suara Ibu Rina dari ujung telepon. Maya, jangan lakukan itu. Randy tidak akan mau. Lalu, panggilan itu terputus. Anissa menatap handphonenya, jantungnya berdebar kencang. Kali ini bukan karena amarah, melainkan karena firasat yang dingin dan mengerikan. Ia memandang tas tangan di sampingnya. Ia harus segera memeriksa Maya. Namun, di saat yang sama, tim medis mulai memindahkan berangkar Randy ke dalam pesawat. Mereka sudah kehabisan waktu. Ibu Rina berlari mendekat. Kita harus segera naik. Nak, Maya, dia hanya terlalu lelah. Kita bicara nanti. Sekarang fokuslah pada Randy. Dengan hati yang terkoyak antara firasat buruk terhadap Maya dan tanggung jawabnya terhadap Randy, Anissa menelan kecemasannya. Ia naik ke pesawat, mendampingi Randy yang tak sadarkan diri. Di dalam pesawat, saat mesin mulai meraung, Anissa menatap tas tangannya. Surat dari Maya. Ia tahu ia harus membukanya, tetapi ketakutan akan kebenutan yang lebih besar mencegahnya. Ia hanya bisa memeluk tas itu, sambil menggenggam tangan Randy. Ia tidak tahu bahwa kejutan paling menyentuh dan menyakitkan dalam hidupnya baru saja dimulai. Dan itu semua berhubungan dengan donor sempurna yang Randy tolak. Mesin jet meraung, membelah langit malam. Pesawat medis yang membawa Randy telah lepas landas, menuju Hamburg. Di dalam pesawat yang sunyi dan steril, suasana terasa tercekik oleh ketidakpastian. Ibu Rina duduk di depan, berbicara pelan dengan dokter yang mendampingi. Sementara Anissa duduk di samping Randy, tangannya tidak pernah lepas dari tangan suaminya yang dingin. Namun, pikiran Anissa tidak tertuju pada ketinggian ribuan kaki di atas permukaan tanah, melainkan pada pesan terakhir Maya yang penuh teka-teki, dan surat yang kini ia genggam erat. Aku yang harus menebus semua kebohongan ini. Kalimat itu terus terngiang, menusuk-nusuk hati Anissa dengan firasat yang semakin dingin. Akhirnya, Anissa tidak tahan lagi. Ibu Rina menoleh, melihat kegelisahan di mata menantunya. Bukalah, nak, bacalah surat itu. Maya tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan, ujar Ibu Rina dengan suara yang lembut namun meyakinkan. Anissa menarik napas dalam, merogoh tasnya, dan mengeluarkan amplop dari Maya. Amplop itu terasa tebal, mencerminkan beratnya beban yang ditanggung Maya. Anissa merobeknya perlahan. Ia tidak ingin terburu-buru, tetapi ia tahu, surat ini adalah kunci terakhir yang akan menjelaskan mengapa Randy menolak donor sempurna. Surat Maya. Sahabatku, Anissa. Jika kau membaca surat ini, berarti kau sedang di udara, membawa Randy menuju kesembuhannya. Aku minta maaf karena aku tidak ada di sampingmu. Aku harus pergi, bukan karena aku lelah, tetapi karena ini adalah satu-satunya jalan agar kau dan Randy bisa bahagia. Aku tidak akan bertele-tele, karena aku tahu waktumu berharga. Randy tidak selingkuh denganku, itu benar. Tapi ada satu rahasia lagi yang ia sembunyikan, yang ia minta aku lindungi dengan kebohongan perselingkuhan itu. Kau ingat saat Randy menuliskan di kertas kuning itu bahwa ia menolak donor jantung yang sempurna, karena orang itu sangat penting bagimu? Orang itu, Anissa, adalah aku. Aku adalah donor yang Randy tolak. Jantung Anissa serasa terhenti di udara. Pandangannya kabur, seolah seluruh oksigen di dalam pesawat tiba-tiba hilang. Ia membaca ulang kalimat itu, berkali-kali, berharap matanya salah. Tidak mungkin. Maya? Ibu Rina mendekat, melihat Anissa yang tiba-tiba pucat. Ada apa, nak? Kau kenapa? Bu, tolong bacakan ini. Anissa menyerahkan surat itu kepada Ibu Rina.
tangannya terlalu gemetar untuk memegang kertas. Ibu Rina mulai membaca, matanya melebar seiring ia membaca setiap kata. 6 bulan lalu, saat Randy didiagnosa penyakitnya, aku juga melakukan tes kesehatan. Aku punya riwayat keluarga dengan kelainan bawaan pada pembuluh darah otak, aneurisma. Aku tidak pernah memberitahumu karena aku tidak mau kau khawatir. 2 bulan setelah diagnosa Randy, hasil tesku menunjukkan bahwa kondisiku memburuk. Dokter memperingatkanku bahwa setiap saat, detak jantung yang terlalu kencang atau guncangan emosi bisa memicu pecahnya pembuluh darah. Aku tahu, hidupku tidak akan lama. Saat Randy mulai mencari donor, ia secara kebetulan menemukan dataku di rumah sakit yang sama. Randy dan aku memiliki golongan darah dan kecocokan jaringan yang sangat langka dan sempurna. Aku adalah harapan tunggal Randy. Saat Randy tahu aku adalah donornya, ia marah besar. Kami bertengkar hebat. Randy menolak mentah-mentah ide itu. Aku lebih baik mati daripada mengambil jantung dari orang yang sangat Anissa cintai, katanya. Ia bahkan mengancam akan membocorkan kondisiku padamu jika aku terus memaksa. Randy menyuruhku merahasiakannya, dan justru merancang sandiwara perselingkuhan itu bersamaku. Sandiwara itu bukan hanya untuk membuatmu membencinya, tetapi untuk membuatku sibuk dan menjauh darimu, agar ia bisa mati tanpa perlu mengambil jantungku. Dia tidak mau hidup jika itu berarti kau kehilangan sahabat terbaikmu. Air mata Anissa kini mengalir deras, bukan lagi air mata penyesalan, tetapi air mata kepedihan dan cinta yang tak tertandingi. Randy tidak hanya rela menjadi bajingan demi Anissa, tetapi ia rela mati demi menjaga Maya tetap di sisi Anissa. Anissa kembali membaca bagian akhir surat itu. Tadi malam, di lobi itu, saat aku melihat Randy kejang dan hampir mati, aku tahu aku tidak bisa menuruti egonya lagi. Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku sudah menandatangani surat persetujuan donor. Aku sudah menyusun wasiat agar semua asetku menjadi milikmu dan Clara. Aku hanya perlu memastikan Randy bisa sampai di Jerman dengan tenang. Aku sudah minta maaf kepada Ibu Rina, dan ia memahamiku. Aku adalah jembatan terakhir menuju kesembuhan Randy. Jangan sedih, Aku pergi tanpa rasa sakit. Jantungku yang baru akan berdetak di dada suamimu, dan aku akan selalu ada di dekatmu. Kau tidak akan pernah sendirian. Aku mencintaimu, sahabatmu, Maya. Anissa menjerit, jeritan yang tertahan dan hancur, menenggelamkan dirinya ke pelukan Ibu Rina. Maya, tidak. Kenapa kau lakukan ini? Isak Anissa. Rasa sakit itu begitu dalam, seolah ada lubang menganga di hatinya. Pengkhianatan Randy adalah fiksi, tetapi pengorbanan Maya adalah kenyataan yang menghancurkan. Ibu Rina memeluk Anissa erat-erat, air matanya juga jatuh. Maya, dia sungguh berjiwa besar. Nak, dia mencintaimu lebih dari nyawanya sendiri. Dia adalah malaikat pelindung yang dikirim Tuhan untuk Randy dan kamu. Anissa melepaskan pelukan Ibu Rina, matanya dipenuhi tekad yang dingin. Ia berdiri, mendekati brankar Randy. Wajah suaminya begitu damai. Kau bodoh, Randy. Kau bodoh. Kau pikir dengan menolak jantung Maya, aku akan bahagia. Aku akan hancur. Aku mencintai kalian berdua. Kenapa kalian berdua begitu egois dalam pengorbanan kalian? Bisik Anissa, suaranya parau. Ia menyentuh pipi Randy. Tapi aku janji, aku tidak akan membiarkan pengorbanan Maya sia-sia. Kau harus hidup. Kau harus menggunakan jantung itu. Kau harus memberiku kesempatan untuk mencintai kalian berdua. Satu di dalam dirimu, dan satu di dalam ingatanku. Anissa memanggil dokter. Dokter, saya ingin segera mengurus proses transplantasi. Ada donor yang sempurna, seorang wanita bernama Maya. Dia sudah menandatangani semua persetujuan, kata Anissa, suaranya tegas meskipun air mata terus membasahi wajahnya. Dokter itu terkejut. Donor sudah ditemukan? Dan kecocokannya sempurna? Ini keajaiban, Nyonya. Proses bisa dilakukan segera setelah kita tiba dan memverifikasi donor. Anissa hanya mengangguk. Ia tidak peduli lagi dengan proses administrasi atau logistik. Ia hanya ingin melihat Randy kembali membuka mata, dan ia akan menanggung semua konsekuensi emosionalnya. Tiba di Hamburg,
proses verifikasi data donor dilakukan dengan segera. Data Maya memang sudah disiapkan dengan matang di sistem rumah sakit yang sama, seolah Maya sudah merencanakan ini jauh hari. Ibu Rina menghubungi kontak yang ditinggalkan Maya, yang ternyata adalah seorang notaris. Notaris itu mengkonfirmasi bahwa Maya telah membuat surat wasiat dan persetujuan donor dengan sangat rapi dan legal, beberapa minggu sebelum insiden di hotel. Semua pengorbanan itu, dari sandiwara perselingkuhan, penjualan aset, hingga akhirnya nyawa Maya sendiri, telah dirancang sebagai sebuah opera tragis demi cinta mereka. Randy segera dibawa ke ruang operasi. Anissa berdiri di luar, bersama Ibu Rina. Rasa duka karena kehilangan sahabat tercinta berpadu dengan harapan akan kehidupan Randy yang baru. Maya ingin Randy hidup bahagia bersamamu. Nak, kita harus kuat. Kita harus mendoakan mereka berdua, ujar Ibu Rina, memeluk Anissa. Anissa menatap jam. Operasi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Ia membayangkan jantung Maya, jantung yang pernah memeluknya erat, akan berdetak di dalam dada suaminya. Ia tidak kehilangan Maya. Maya hanya berubah wujud menjadi bagian dari Randy. May, Randy, kalian berdua adalah pahlawan. Aku akan menjaga cinta kalian, bisik Anissa, menyentuh dadanya sendiri, tempat di mana rasa sakit dan cinta kini bersarang bersamaan. Di tengah kesedihan yang mendalam, Anissa menyadari bahwa sandiwara perselingkuhan itu kini menjadi monumen pengorbanan. Ia dipermalukan di depan umum, menampar sahabatnya, hanya untuk mengungkap fakta bahwa kedua orang terkasihnya saling berebut untuk mati demi kebahagiaannya. Sebuah kisah cinta yang begitu menyentuh, namun dengan harga yang tak ternilai. Kini, penantian pun dimulai. Penantian akan jantung baru Randy, dan penantian akan kehidupan baru Anissa tanpa kehadiran fisik sahabatnya, tetapi dengan cintanya yang akan berdetak selamanya. Ruang tunggu operasi di Rumah Sakit Hamburg terasa dingin dan hening, sebuah labirin waktu yang tak bergerak. Lebih dari 10 jam telah berlalu sejak Randy masuk ke ruang bedah. Anissa dan Ibu Rina duduk berdekatan, kelelahan fisik mereka telah mencapai batasnya, tetapi mata mereka tetap siaga. Mereka adalah dua penjaga api yang menanti kepastian. Ibu Rina memeluk Anissa. Kau harus makan sedikit. Nak, kau belum menyentuh makanan sejak di pesawat. Aku tidak lapar, Bu. Bagaimana aku bisa makan, sementara jantung Maya sedang berjuang di dalam dada Randy? Bisik Anissa, suaranya parau karena isak tangis yang tertahan. Maya ingin kau kuat, sayang. Ia ingin Randy kembali ke pelukanmu, utuh. Pengorbanan ini terlalu mahal untuk disia-siakan dengan melewatkan makan, ujar Ibu Rina, menangkup wajah Anissa. Kita akan hadapi rasa kehilangan Maya bersama-sama, tapi sekarang, fokus kita adalah Randy. Anissa menghela napas panjang. Aku masih tidak percaya, Bu. Mereka berdua. Randy rela menjadi suami yang buruk, Maya rela menjadi sahabat yang berkhianat. Semua itu sandiwara untuk melindungiku. Aku merasa sangat bodoh, Bu. Aku menamparnya. Aku mempermalukan mereka. Mereka sudah memaafkanmu, Nak. Mereka berdua. Randy tidak pernah ingin kau tahu soal penyakitnya, dan Maya tidak pernah ingin kau tahu soal kondisinya. Cinta mereka berdua terlalu besar, hingga membuat mereka buta dan memilih jalan yang salah demi kebaikanmu. Tapi lihatlah, cinta yang salah arah itu kini telah menciptakan keajaiban, kata Ibu Rina, mencoba menghibur. Anissa menyandarkan kepalanya di bahu Ibu Rina. Aku berjanji, Bu. Jika Randy sadar, aku akan memastikan ia tahu betapa besar pengorbanan Maya. Aku tidak akan membiarkan ia melupakannya. Tiba-tiba, lampu di atas pintu operasi yang menyala merah padam. Pintu itu terbuka, dan beberapa perawat mulai keluar, membersihkan peralatan. Kemudian, Dr. Klaus, kepala tim bedah, keluar. Wajahnya tertutup masker, tetapi matanya memancarkan kelegaan. Anissa dan Ibu Rina langsung berdiri. Dokter, bagaimana? Bagaimana operasi suami saya? Tanya Anissa dengan napas tercekat. Dr. Klaus melepas maskernya, tersenyum tipis. Operasi berjalan lancar. Jantung baru bekerja dengan sangat baik. Ini adalah transplantasi yang sangat sukses, Nyonya. Jantungnya berdetak kuat, seolah ia sudah lama menanti untuk berada di sana.
Air mata kebahagiaan dan kelegaan membanjiri wajah Anissa dan Ibu Rina. Mereka berpelukan erat, rasa syukur yang mendalam memancar dari lubuk hati mereka. Perjuangan panjang itu, pengorbanan pahit Maya, kini terbayar lunas. "Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak," ujar Anissa, tak mampu berkata-kata lagi. Pak Randy akan dipindahkan ke ruang perawatan intensif dan akan tetap dimonitor ketat. Masa kritis pasca operasi adalah 48 jam ke depan. Tetapi, sejauh ini prognosisnya sangat baik, jelas Dr. Klaus. Kalian bisa melihatnya sebentar, tapi tidak boleh lama. Anissa dan Ibu Rina masuk ke ruang ICU. Randy terbaring di sana, wajahnya pucat, tetapi tidak lagi sesuram saat di lobi hotel. Selang-selang masih terpasang, tetapi Randy sudah melewati batas bahaya. Anissa mendekat, memegang lembut tangan Randy. "Kau berhasil, sayang. Kau berhasil melewati badai itu," bisik Anissa, air matanya menetes di tangan Randy. "Terima kasih. Terima kasih kau tetap di sini bersamaku." Ibu Rina mengelus kepala Randy. "Istirahatlah, nak. Ada banyak hal yang harus kau ceritakan pada istrimu saat kau bangun nanti." Mereka hanya diizinkan berada di sana selama beberapa menit. Anissa mencium kening Randy, kemudian dengan berat hati meninggalkan ruangan itu. 2 hari yang penuh ketegangan berlalu dengan cepat. Anissa dan Ibu Rina tidak beranjak jauh dari rumah sakit. Mereka bergantian tidur dan menjaga Randy. Tepat di pagi hari ketiga, saat Anissa sedang duduk di samping Randy, membaca buku dengan suara pelan, ia merasakan gerakan halus di tangannya. "Randy." Anissa mendongak. Mata Randy, mata yang selama ini terpejam damai, perlahan terbuka. Tatapannya kosong sesaat, kemudian fokus pada wajah Anissa. Ia mencoba tersenyum, senyum yang lemah namun tulus. "Anissa." Suaranya serak dan pelan, seperti bisikan angin. "Ya, sayang. Aku di sini. Aku di sisimu." Anissa menggenggam tangannya erat-erat, air mata kebahagiaan tak terbendung. Aku minta maaf," kata Randy, matanya memancarkan rasa bersalah yang mendalam. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, sayang. Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang penyakitmu, identitas palsu, dan sandiwara mengerikan itu. Aku minta maaf sudah menuduhmu. Kau pahlawan, Randy. Kau melakukan semua itu karena cinta," Anissa meyakinkan. Randy menutup matanya sebentar. "Maya, dia baik-baik saja?" tanyanya. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Pertanyaan itu menusuk hati Anissa seperti pisau dingin. Ini adalah momen yang paling ditakutinya. Bagaimana ia harus menjelaskan pengorbanan yang tak terbayangkan itu? Anissa menarik napas dalam. Ia tahu ia harus jujur, meskipun kebenaran itu akan menghancurkan kelegaan Randy. Dia baik-baik saja, sayang. Dia sangat baik. Anissa memulai, berusaha mencari kata yang tepat. Dia melakukan apa yang ia rasa harus ia lakukan. Dia tahu kau menolak donor jantung yang sempurna itu, Randy. Dia tahu kau menolaknya demi menjaga dirinya tetap bersamaku. Randy mengerutkan kening. Tapi, dia tidak boleh memberitahumu. Aku ingin dia hidup. Aku ingin kau tidak kehilangan dia. Kau tidak kehilangannya, Randy. Dan aku juga tidak kehilangannya. Anissa menatap Randy lurus-lurus, mencoba menanamkan kekuatan pada suaminya. Maya, dia adalah donor sempurna yang kau tolak, sayang. Mata Randy membulat sempurna. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Tidak mungkin. Dia tidak boleh. Aku melarangnya. Aku melarang dia. Randy mencoba berteriak, suaranya terdengar putus asa. Dia sudah menandatangani semua dokumen. Randy, jantungnya sekarang berdetak di dalam dadamu. Jantung yang penuh cinta dan pengorbanan, bisik Anissa, air matanya tumpah lagi. Dia melakukannya agar kau hidup. Dia bilang, dengan begitu, ia akan selalu berada di dekatku, di dalam dirimu. Randy terdiam. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang baru terbuka. Kelegaan karena hidupnya terselamatkan seketika hancur oleh rasa bersalah dan kesedihan yang tak tertahankan. Ia mencoba meraih dada kirinya,
seolah ingin menyentuh jantung baru yang berdetak di sana. Maya, dia tidak seharusnya melakukan ini. Aku gagal. Aku gagal melindunginya, bisik Randy, isaknya tertahan. Anissa memegang tangan Randy, meletakkannya di atas dada kiri suaminya, tepat di atas jantung yang baru. Kau tidak gagal, sayang. Kalian berdua berhasil. Maya memberimu hidup, dan kau memberinya alasan untuk pergi dengan tenang. Karena kau memilih mencintai kami berdua lebih dari hidupmu sendiri. Kau melakukan semua ini agar aku bisa bahagia. Tapi kebahagiaanku tidak akan pernah lengkap tanpanya, dan dia tahu itu. Aku minta maaf, Anissa. Aku menghancurkan hatimu dan melukai hati Maya. Aku SSTT. Tidak ada lagi kata maaf atau menyesal. Randy, kita harus hidup sekarang. Kita harus hidup untuk Maya. Kita harus menjaga cintanya, cintamu, dan cintaku. Kita harus merawat jantung ini dengan baik. Ini adalah monumen pengorbanan cinta sejati, kata Anissa, menenangkan suaminya. Pintu terbuka, dan Ibu Rina masuk. Melihat Randy sadar, ia langsung menangis dan memeluk putranya dengan hati-hati. Randy, sayangku, kau kembali. Terima kasih Tuhan, isak Ibu Rina. Ibu, Maya. Randy hanya bisa mengucapkan dua kata itu, matanya penuh kesedihan. Ibu Rina mengangguk. Dia adalah pahlawan, nak, pahlawan kita. Sekarang, tugasmu adalah sembuh dan hidup bahagia, demi dia. Di tengah tangisan dan rasa haru, Anissa menyadari bahwa babak baru dalam hidup mereka telah dimulai. Sebuah kehidupan yang diwarnai oleh keajaiban medis, cinta yang tak terduga, dan pengorbanan yang paling menyentuh hati. Jantung Randy kini berdetak, membawa harapan. Tetapi setiap detakannya juga membawa kisah tragis tentang persahabatan sejati yang harus ia jaga selamanya. Ia tahu, Randy akan membutuhkan waktu lama untuk menerima kehilangan Maya, dan Anissa harus menjadi kekuatan tak tergoyahkan baginya. Perjuangan untuk menyembuhkan fisik Randy sudah selesai. Kini, perjuangan untuk menyembuhkan batin dan hati mereka berdua baru dimulai. Masa kritis telah berlalu. Randy dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa. Pemulihan fisiknya berjalan ajaib, didukung oleh semangat hidup yang kembali menyala, meskipun dibayangi duka. Namun, penyembuhan batinnya jauh lebih sulit. Randy tampak seperti pohon yang akarnya dicabut, rapuh dan dipenuhi rasa bersalah. Anissa menjadi kompas dan jangkar bagi Randy. Ia menghabiskan setiap detik di sisi suaminya. Ibu Rina pulang ke Jakarta untuk mengurus Clara dan menjelaskan seluruh kejadian kepada putri kecil mereka dengan narasi yang lembut. Suatu sore yang cerah di Hamburg, Randy duduk di kursi dekat jendela, memandangi salju yang turun tipis. Anissa sedang menyuapinya bubur. Aku tidak pantas mendapatkan ini, Anissa, bisik Randy, suaranya masih lemah, namun kesedihan dalam matanya begitu pekat. Jangan bicara begitu, sayang. Maya memberimu hadiah. Hadiah terbesar yang pernah ada, jawab Anissa, menyeka sisa bubur di bibir Randy. Hadiah? Dia memberikan nyawanya. Aku yang harusnya mati. Aku yang merancang semua kebohongan itu. Aku memaksanya bersekongkol. Aku mengancamnya. Dan aku bahkan menolak donor itu. Aku egois. Randy memejamkan mata. Air mata mengalir perlahan di pelipisnya. Anissa meletakkan mangkuk bubur. Ia menggenggam tangan Randy, meletakkannya di pipinya. Dengarkan aku, Randy. Kalian berdua sama-sama egois, tapi dalam versi yang berbeda. Kau egois karena ingin mati sendirian agar aku tidak sedih. Maya egois karena ia ingin hidupmu bahagia, meskipun harus mengorbankan dirinya. Kalian berdua bertarung siapa yang paling bisa berkorban, kata Anissa dengan suara tegas namun lembut. Maya tahu kau akan merasa bersalah. Tapi coba kau ingat, Randy. Maya bilang, ia tidak ingin kau melupakannya. Dia ingin selalu berada di dekatku. Kau tahu, dia berhasil. Setiap kali aku memelukmu, aku merasa memeluknya juga. Jantungnya kini berdetak untuk kita, untuk Clara. Jika kau menyerah, pengorbanan itu sia-sia, Randy. Dan itu akan lebih menyakitkan bagi Maya. Randy membuka matanya, menatap Anissa dengan sorot yang lebih jernih.
Bagaimana aku bisa hidup dengan jantung ini, Anissa? Aku akan selalu mendengar detak yang mengingatkanku pada kesalahanku. Tidak, sayang. Detak ini akan mengingatkanmu pada kekuatan cinta. Detak ini adalah janji untuk Maya bahwa kau akan hidup sehat, kau akan mencintaiku lebih dalam, dan kau akan menjadi ayah terbaik untuk Clara. Kita tidak akan pernah melupakannya, tapi kita akan menjadikannya kekuatan. Kita akan merawat jantung ini dengan segala cinta kita, seperti kita merawat cinta kita sendiri, bisik Anissa, mencium tangan Randy. Randy hanya bisa mengangguk pelan. Air mata kembali mengalir. Apa yang terjadi dengan persahabatanmu dengan Maya? Kau sudah menamparnya di depan umum. Sah, tanya Randy. Maya sudah memaafkanku. Randy, jauh sebelum operasimu dimulai, kami berpelukan, dan aku minta maaf. Ia bilang, ia rela menanggung tamparan itu demi melindungi hatiku dari kehancuran yang lebih besar. Sekarang, aku tidak punya sahabat lagi, tapi aku punya bagian abadi dari sahabatku di dalam dirimu, jawab Anissa. Minggu-minggu pemulihan berlalu. Anissa mulai membacakan surat-surat yang ditinggalkan Maya untuk Randy dan dirinya. Ada surat wasiat yang detail, pembagian asetnya, dan permintaan khusus agar setiap tanggal lahir Maya, mereka merayakan dengan memasak makanan kesukaan Maya. Di tengah pembicaraan serius mereka, Randy tiba-tiba tersenyum tipis. Kau tahu, Sah? Ada satu hal yang sangat membuatku frustrasi saat aku menjalankan sandiwara ini, kata Randy. Apa itu? Saat aku harus berkencan dengan Maya, dan aku tahu ia akan menjadi donor jantungku. Aku harus berakting seolah-olah aku tertarik padanya secara romantis, padahal aku hanya fokus pada kondisi kesehatannya. Aku bahkan sengaja menjatuhkan kartu identitas palsu di mobilku, berharap kau tidak melihatnya, tetapi juga berharap kau melihatnya agar kecurigaanmu sempurna. Randy tersenyum kecut. Kau terlalu pintar, Randy. Sandiwara itu hampir menghancurkanku, tapi aku lega itu hanya sandiwara, kata Anissa, memeluk suaminya. Suatu pagi, saat dokter melakukan pemeriksaan rutin, Anissa meminta izin untuk menanyakan sesuatu yang sudah lama mengganggunya. Dokter, apakah ada efek samping dari jantung yang didonorkan? Maksud saya, apakah ada perubahan perilaku atau kebiasaan pada Randy setelah operasi? Tanya Anissa. Dr. Klaus tersenyum. Tidak ada bukti ilmiah kuat tentang memori seluler. Perubahan biasanya bersifat psikologis. Tetapi, ada satu hal unik pada Pak Randy. Apa itu, dokter? Randy dan Anissa menatap dokter dengan penasaran. 1 minggu pasca operasi, kami melihat adanya preferensi makanan yang cukup unik. Pak Randy tiba-tiba sangat ingin makan kimchi jjigae. Padahal, di data awal Anda tidak pernah mencatat beliau suka makanan pedas dari Korea, jelas Dr. Klaus. Anissa dan Randy saling pandang. Jantung Anissa berdesir. Randy selalu menghindari makanan pedas, tetapi kimchi jjigae? Maya, bisik Anissa, matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan, Randy terdiam. Maya sangat suka kimchi jjigae, dokter. Dia bisa makan itu setiap hari, jelas Anissa. Dr. Klaus mengangguk. Itu fenomena yang menarik. Mungkin hanya sugesti, atau mungkin itu adalah jejak terakhir dari donor yang sangat dicintai. Randy memejamkan mata. Ia tersenyum sedih. Dia tidak hanya memberiku hidup, Sah. Dia memberiku sedikit dari dirinya. Dia tidak ingin aku melupakannya. Sejak saat itu, Randy yang tadinya murung mulai menunjukkan semangat untuk sembuh. Ia menyadari bahwa jantung yang berdetak di dadanya adalah jantung yang hidup untuk dicintai, bukan jantung yang harus disesali. Anissa mulai memasak kimchi jjigae di dapur apartemen sewaan mereka di Hamburg. Bau pedas dan gurih itu mengisi ruangan, membuat Randy tersenyum. Rasanya, aku bisa merasakannya, Sah. Aku bisa merasakan bagaimana Maya menyukai makanan ini, kata Randy, menikmati suapan dari Anissa. Kita akan menjadikannya tradisi. Setiap akhir pekan, kita akan makan kimchi jjigae dan mengenang Maya, janji Anissa. Randy meraih tangan Anissa, menggenggamnya erat, sambil menyentuh dada kirinya. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah kuat dan tidak meninggalkanku. Kau dan Maya,
Kalian berdua adalah keajaiban terbesarku. Anissa mencium kening Randy. Badai perselingkuhan yang palsu telah menghasilkan cinta yang sejati, yang diukur bukan dari kesempurnaan, tetapi dari pengorbanan yang tak ternilai harganya. Mereka telah melewati titik terendah dalam hidup mereka, dan kini, mereka bersiap kembali ke Jakarta, memulai hidup baru dengan cinta yang lebih dalam, dan sebuah memori abadi yang berdetak di setiap napas Randy. Mereka akan kembali ke rumah, untuk menyambut Clara, dan menghadapi dunia yang sudah tahu kisah cinta tragis sekaligus ajaib mereka. Setelah 2 bulan pemulihan intensif di Hamburg, Randy akhirnya diizinkan pulang ke Jakarta. Kondisinya jauh membaik. Jantung baru itu, jantung yang dibalut cinta 2 insan yang luar biasa, berdetak kuat dan ritmis. Randy yang tadinya rapuh kini kembali tegap. Meski gurat kesedihan mendalam atas kepergian Maya masih terukir jelas di matanya. Perjalanan kembali terasa seperti melintasi jembatan antara 2 kehidupan. Kehidupan lama yang penuh kebohongan dan sandiwara, serta kehidupan baru yang dibangun di atas pengorbanan dan kejujuran yang pahit. Ibu Rina sudah kembali lebih dulu untuk mempersiapkan segalanya, termasuk menyiapkan hati Clara. Saat pesawat mereka mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta, Randy menggenggam tangan Anissa erat-erat. "Kita pulang, sayang." "Kembali ke Clara," bisik Randy. Suaranya sedikit bergetar. "Ya, kita pulang. Semuanya akan baik-baik saja, Randy. Kita akan hadapi ini bersama," jawab Anissa, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Ia tahu, tantangan terbesar mereka di Jakarta bukanlah masalah fisik Randy, melainkan masalah emosional dan sosial. Mereka disambut oleh Ibu Rina yang meneteskan air mata bahagia. Tapi yang paling dinantikan Randy adalah putrinya, Clara. "Papa." Clara, yang kini berusia 6 tahun, berlari kencang menerobos pelukan Ibu Rina dan langsung memeluk kaki Randy. Ia mendongak, matanya yang polos dipenuhi kerinduan. Randy berjongkok, memeluk putrinya erat-erat. Pelukan itu terasa seperti obat mujarab yang menyembuhkan separuh luka di hatinya. "Papa pulang, sayang." "Maaf, Papa lama sekali," kata Randy, mencium kening Clara berulang kali. "Papa janji tidak akan pergi jauh lagi. Mama bilang Papa sakit, tapi sekarang Papa sudah sehat karena sudah punya jantung yang kuat," ujar Clara, suaranya terdengar lega. Anissa tersenyum lembut. "Ya, sayang. Papa sudah sangat sehat." Ibu Rina kemudian menjelaskan, "Clara, kita harus sering mendoakan Tante Maya, ya. Tante Maya sangat sayang pada Papa dan Mama. Dia adalah pahlawan yang membuat Papa bisa kembali pulang." Ibu Rina memilih kata-kata yang lembut, menanamkan benih penghormatan pada sosok Maya di hati Clara. Clara mengangguk. "Tante Maya sekarang jadi bintang di langit. Ya, Pak." "Ya, sayang. Bintang yang paling terang," jawab Randy, suaranya tercekat menahan tangis. Kepulangan Randy tidak luput dari perhatian publik. Wartawan dan juru kamera sudah menunggu di bandara, meskipun mereka memilih jalur VIP untuk menghindari keramaian. Namun, saat Randy dan Anissa tiba di kediaman mereka, suasana sudah berbeda. Bukan lagi cacian atau tuduhan selingkuh yang mereka terima, melainkan karangan bunga, kartu ucapan, dan spanduk kecil bertuliskan, "Selamat datang pahlawan cinta," dan "Rest in Love Maya." Publik yang tadinya menghujat, kini berbalik menjadi simpatisan setelah mendengar seluruh kebenaran. Kisah pengorbanan ini telah menjadi legenda urban di kota itu. Beberapa hari pertama di rumah, Randy menghabiskan waktu dengan Clara, berusaha mengejar momen yang hilang. Anissa tahu, Randy masih berjuang dengan rasa bersalahnya. Ia sering terbangun tengah malam, memegang dadanya, dan menyebut nama Maya. Suatu malam, Anissa terbangun karena Randy menangis tanpa suara. "Ada apa, sayang? Apa ada yang sakit?" tanya Anissa panik. "Tidak, jantungku baik-baik saja. Tapi, hatiku yang sakit, Anissa," bisik Randy. "Aku merasa bersalah. Sandiwara itu, aku melakukannya agar kau membenciku dan tidak meratapi kematianku. Tapi kini, aku hidup, dan aku justru meratapi Maya. Ini tidak adil." Anissa duduk di sebelahnya, memeluknya erat. "Randy, kau harus berhenti menyalahkan dirimu. Kau tidak bisa memilih cara Maya pergi. Itu adalah keputusan Maya,
keputusan terakhir yang ia buat, didorong oleh cintanya padamu dan padaku. Jika kau terus merasa bersalah, itu sama saja kau menghina pengorbanannya. Randy menarik napas dalam, memeluk Anissa balik. Tapi, bagaimana kita hidup, Anissa? Setiap kali aku melihatmu, aku melihat Maya. Setiap detak jantung ini adalah pengingat bahwa aku berutang nyawa padanya. Maka bayarlah utang itu dengan cinta, Randy. Hidupkanlah cintamu untukku dan Clara dengan penuh sukacita. Bukankah Maya ingin kita bahagia? Kita akan membuat perjanjian baru. Kita tidak akan berpura-pura Maya tidak pernah ada. Kita akan menjadikannya bagian dari keluarga kita, usul Anissa. Bagaimana caranya? Tanya Randy, bingung. Kita akan menjadikannya nama tengah Clara. Itu hanya formalitas, tapi itu adalah janji abadi. Dan kita akan membuat yayasan atas namanya. Yayasan untuk membantu orang yang membutuhkan transplantasi jantung, agar pengorbanan Maya tidak hanya menyelamatkanmu, jelas Anissa. Mata Randy berkaca-kaca. Yayasan. Ya, itu ide yang brilian, sayang. Kita harus lakukan itu. Keesokan harinya, Randy dan Anissa memutuskan untuk tampil ke hadapan publik, bukan lagi dalam konferensi pers darurat, melainkan dalam wawancara eksklusif yang tenang. Mereka ingin menutup kisah ini dengan narasi resmi yang tulus dan jujur. Dalam wawancara itu, Anissa menceritakan kembali seluruh kisah pengkhianatan yang palsu, pengorbanan Maya, hingga fakta bahwa jantung Maya kini berdetak di dada Randy. Banyak orang yang menyebut sandiwara ini sebagai skandal. Tapi bagi saya, ini adalah ujian terberat yang membentuk cinta kami, ujar Anissa, menatap Randy dengan mata penuh makna. Suami saya, Randy, rela menjadi penjahat di mata dunia. Sahabat saya, Maya, rela mengorbankan segalanya demi menjaga hati kami. Kami berdua adalah penerima anugerah cinta yang luar biasa. Randy kemudian berbicara, suaranya terdengar lebih stabil. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada seluruh publik yang sudah saya bohongi. Saya egois. Saya takut. Tapi kini, saya hidup. Dan saya berjanji, saya akan mendedikasikan sisa hidup saya untuk menjadi pria yang layak menerima pengorbanan ini. Dan kami akan mendirikan Yayasan Maya Setia, tambah Anissa. Yayasan ini akan membantu pasien-pasien yang membutuhkan transplantasi jantung dan keluarganya. Kami ingin setiap detak jantung yang saya miliki ini menjadi berkah bagi orang lain. Ini adalah tribut kami untuk Maya, sahabat dan pahlawan kami. Wawancara itu menjadi viral. Bukan karena skandal, tapi karena kedalaman emosi dan kemuliaan pengorbanan yang terungkap. Kisah mereka mengajarkan banyak orang bahwa cinta sejati tidak selalu tentang hidup sempurna, tetapi tentang bagaimana kita bersedia berkorban, bahkan dengan nyawa. Setelah wawancara, Randy merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Ia menyadari, ia tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Ia harus menunaikan janji yang disematkan Maya melalui jantungnya yang baru. Terima kasih, Anissa. Kau tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga jiwaku, ujar Randy. Kita saling menyelamatkan, sayang. Kau dan Maya menyelamatkanku. Dari cinta yang dangkal, mengajarkanku arti pengorbanan sejati. Sekarang, mari kita hidup dengan penuh syukur dan cinta. Untuk kita, dan untuk Maya, kata Anissa, memeluk suaminya. Mereka pun mulai merancang masa depan mereka. Jantung Randy kini berdetak dengan ritme yang baru, tetapi cinta mereka, yang telah melalui api pengkhianatan palsu dan air mata pengorbanan sejati, kini terukir abadi, siap menyambut babak baru yang bahagia, tetapi selalu diwarnai oleh memori indah tentang seorang sahabat yang berani. 6 bulan telah berlalu sejak Randy kembali dari Hamburg. Rumah tangga Anissa dan Randy kini terasa lebih kokoh, ditempa oleh api penderitaan dan air mata pengorbanan. Randy telah sepenuhnya pulih. Ia kembali memimpin perusahaannya, tetapi dengan ritme hidup yang jauh lebih seimbang, menghargai setiap detik yang ia miliki. Prioritas utama mereka kini adalah mewujudkan janji yang mereka buat untuk Maya, Yayasan Maya Setia. Anissa, dengan keahlian desainnya, merancang logo yayasan, 2 hati yang saling terhubung dalam 1 detak. Randy, dengan keahlian bisnisnya, mengurus legalitas dan pendanaan awal,
menggunakan sisa aset Maya dan sebagian besar aset pribadinya. Suatu sore di kantor baru yayasan, yang terletak di pusat kota, Anissa dan Randy sedang meninjau proposal pasien pertama yang akan mereka bantu. Proposal dari keluarga ini sangat menyentuh Randy. Anak mereka menderita kelainan katup jantung dan butuh operasi segera. Biayanya sangat besar, kata Anissa, matanya berkaca-kaca. Randy memegang tangan Anissa. Kita akan bantu mereka, sayang. Ambil dari dana pokok yayasan. Ini yang Maya inginkan. Dia tidak hanya ingin jantungnya berdetak di dadaku, tapi juga berdetak untuk harapan orang lain. Kau benar. Aku sudah menghubungi tim medis. Mereka siap. Maya pasti bangga melihat ini, balas Anissa, tersenyum lega. Randy berdiri, memandang bingkai foto Maya yang terpajang di meja kerja mereka. Maya tersenyum ceria di sana, rambut emas tembaganya berkilauan. Aku merindukannya, Anissa, bisik Randy, suaranya syarat kerinduan. Aku juga, sayang. Setiap hari. Tapi setiap kali aku merindukannya, aku akan memelukmu. Jantungnya ada di sana, dan itu memberiku kekuatan. Anissa mendekat, memeluk Randy dari belakang, meletakkan kepalanya di punggung suaminya, tepat di atas jantung yang berdetak. Aku sudah memutuskan, ujar Randy, berbalik menghadap Anissa. Setelah 6 bulan ini, setelah kita menunaikan janji kepada Maya, aku ingin kita menunaikan janji kita sendiri. Aku ingin kita memperbarui janji pernikahan. Anissa terkejut, namun matanya langsung bersinar. Memperbarui janji? Kenapa, sayang? Karena janji yang dulu kita buat, telah dicemari oleh kebohongan dan ketakutan, meski kebohongan itu didasari cinta. Sekarang, aku ingin janji kita yang baru dibangun di atas kejujuran, pengorbanan, dan cinta yang jauh lebih dewasa. Aku ingin kau memilihku lagi, setelah kau tahu semua sisi tergelapku, jelas Randy. Kali ini, bukan janji yang mewah, tapi janji yang murni, di mana kita akan mengundang Maya hadir, sebagai saksi. Tentu saja, Randy. Aku memilihmu. Aku akan selalu memilihmu. Anissa mencium Randy, ciuman yang terasa seperti sumpah suci yang diucapkan kembali. 2 minggu kemudian, di sebuah kapel kecil yang dikelilingi taman yang tenang, acara pembaharuan janji pernikahan itu digelar. Sederhana, intim, hanya dihadiri oleh Ibu Rina, Clara, dan beberapa kerabat dekat yang mengetahui seluruh kisah mereka. Anissa mengenakan gaun putih sederhana, bukan gaun pengantin mewah, tetapi gaun yang mencerminkan kemurnian hati setelah badai berlalu. Randy berdiri di altar, tampak sehat dan berseri, mengenakan setelan jas yang sama persis dengan yang ia kenakan saat Anissa menamparnya di lobi hotel. Itu adalah simbol penerimaan atas masa lalu yang menyakitkan. Di sisi altar, ada sebuah kursi kosong yang disematkan karangan bunga putih. Di sampingnya terdapat foto Maya yang tersenyum. Itu adalah tempat kehormatan untuk sahabat yang kini menjadi malaikat penjaga mereka. Pendeta memulai upacara. Setelah pembacaan janji, Randy memegang kedua tangan Anissa. Anissa, sayangku. Pertama-tama, aku ingin meminta maaf sekali lagi atas semua kebohongan dan rasa sakit yang aku sebabkan. Aku berusaha melindungimu dengan menjadi pria yang kau benci, tapi aku hampir kehilanganmu. Randy memulai, suaranya sedikit bergetar. Hari ini, aku berdiri di sini dengan jantung yang baru. Jantung yang merupakan hadiah terbesar dari cinta sejatimu, cintaku dan cinta sahabatmu, Maya. Jantung ini akan berdetak selamanya untukmu, untuk Clara, dan untuk setiap jiwa yang kita sentuh melalui yayasan kita. Randy menarik napas dalam. Aku memilihmu lagi, Anissa. Aku memilihmu sebagai istriku, sebagai sahabat terbaikku, dan sebagai partnerku dalam memuliakan pengorbanan. Aku janji, tidak ada lagi rahasia. Aku akan membagi semua ketakutan dan kebahagiaanku. Aku mencintaimu lebih dari nyawaku sendiri. Aku mencintaimu, juga melalui detak jantung Maya yang ada di dalam diriku. Air mata Anissa menetes, mengalir di pipinya. Ia menggenggam tangan Randy erat-erat. Randy, sayangku. Tepat setahun yang lalu, aku berada di lobi, berteriak karena merasa dikhianati. Hari ini, aku berdiri di altar ini, mengucapkan janji baru yang berakar dari cinta, persahabatan,
dan pengorbanan yang tak ternilai, balas Anissa. Aku memilihmu, Randy, bukan karena kesempurnaanmu sebagai CEO atau suami, tetapi karena keberanianmu untuk menjadi rentan, meskipun kau memilih jalan yang salah. Aku memilihmu karena kau telah membuktikan bahwa cintamu padaku lebih besar daripada rasa takutmu akan kematian. Anissa menoleh ke kursi kosong yang dipenuhi bunga putih. Maya, sahabatku, terima kasih. Kau telah mengajarkan kami arti dari cinta tanpa syarat. Kami berjanji, kami akan hidup dengan penuh sukacita dan tujuan, agar pengorbananmu tidak sia-sia. Jantungmu akan kami jaga dengan baik. Anissa kembali menatap Randy. Aku menerima jantung barumu, dengan segala memori yang dibawanya. Aku mencintaimu, hari ini dan selamanya. Randy tersenyum, senyum yang murni dan tanpa beban. Mereka bertukar cincin baru, cincin yang terukir tulisan kecil di bagian dalamnya. Anissa Randy, with Maya Eshart. Pendeta mengakhiri upacara. Atas nama kasih Tuhan, kini kalian adalah sepasang suami istri yang diperbarui janjinya. Kalian telah melewati api, dan kini kalian kembali bersama dengan cinta yang lebih kuat. Randy mencium Anissa, ciuman yang penuh kelegaan dan harapan. Itu adalah ciuman bukan hanya dari Randy, tetapi juga sebuah ciuman dari hati seorang sahabat yang telah menemukan kedamaian. Setelah upacara, mereka berkumpul untuk makan siang sederhana. Clara duduk di pangkuan Randy. Papa, kenapa Tante Maya tidak datang? Apa dia masih sibuk jadi bintang? Tanya Clara polos. Randy memeluk Clara. Tante Maya ada di sini, sayang. Di dalam Papa. Setiap kali kamu memeluk Papa, kamu juga memeluk Tante Maya. Randy meletakkan tangan Clara di dadanya. Clara tertawa senang. Berarti Tante Maya selalu bisa mendengarku cerita tentang sekolah, ya? Tentu saja, jawab Anissa, matanya berkaca-kaca melihat interaksi itu. Ibu Rina mendekat, tersenyum haru. Sungguh kisah yang ajaib. Ibu bangga dengan kalian berdua. Nak, kalian telah mengubah tragedi menjadi sebuah mercusuar harapan. Anissa dan Randy saling pandang. Mereka tahu, kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini bukanlah kebahagiaan yang biasa. Itu adalah kebahagiaan yang dibayar mahal, yang harus mereka syukuri setiap hari. Meskipun kisah mereka berawal dari tuduhan perselingkuhan yang memalukan, kini kisah itu diakhiri dengan upacara suci yang membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, bahkan melalui pengorbanan tertinggi. Mereka telah membuktikan pada dunia bahwa pengkhianatan yang mereka tunjukkan di lobi Hotel Imperial adalah fiksi, sementara cinta dan kesetiaan adalah kenyataan abadi. Mereka siap menyambut hari esok, hari yang akan mereka jalani berdua, dengan satu detak jantung, namun dua jiwa yang saling mencintai dan satu memori yang tak terlupakan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, seperti aliran sungai yang tenang setelah melalui jeram yang ganas. Pernikahan Randy dan Anissa tumbuh menjadi pilar baja yang tak tergoyahkan. Mereka hidup bukan hanya sebagai suami istri, tetapi sebagai mitra dalam sebuah misi suci. Yayasan Maya setia berkembang pesat. Randy menggunakan kecerdasannya sebagai CEO untuk membangun jaringan pendanaan yang kuat, sementara Anissa, dengan kepekaan emosionalnya, memimpin sisi humanis yayasan, memastikan setiap pasien merasa didukung. Kisah inspiratif mereka terus menjadi magnet bagi donatur dan relawan. Suatu sore yang hangat, Randy dan Anissa duduk di teras belakang rumah mereka. Clara, yang kini duduk di bangku sekolah dasar, sedang asyik bermain dengan seekor anjing Golden Retriever yang baru mereka adopsi, yang mereka beri nama Setia, diambil dari nama yayasan. Randy meminum teh hangatnya, napasnya teratur dan kuat. Kau tahu, Sa? Setiap kali aku berlari pagi, aku merasa Maya ikut berlari bersamaku. Jantung ini tidak pernah lelah, ujar Randy, menyentuh dadanya. Anissa tersenyum lembut. Itu karena jantungnya bahagia, Randy. Jantung ini melihatmu hidup bahagia, melihatmu menjadi ayah yang sempurna untuk Clara, dan melihatmu membantu orang lain. Itu adalah bayaran tertinggi atas pengorbanannya. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu, Sa. Hari aku terbangun dan